Ya. Kalau pernah Yesus berkata, dosamu telah diampuni, bukan berarti dosa ini diampuni oleh Yesus. Itu ada kata di situ ya. Di ayat itu baca baik-baik, jangan disalahgunakan ayat itu gitu. Dosamu telah diampuni, bukan Yesus berkata dosamu telah kuampuni. Kalau sesama manusia itu saling memaafkan. Ya, kalaupun ada kata pengampunan dalam ilmu hukum, itu artinya dimaafkan, diputihkan gitu ya. Tapi dosa manusia secara keseluruhan yang berhak mengampuni itu adalah yang menciptakan manusia itu. Bukan sesama manusia saling mengampuni, tapi saling memaafkan. Jadi bedakan antara memaafkan dan mengampuni. Di Bible sendiri Ibu ada kok itu. Bukan Yesus berkata dosamu telah kuampuni. Dosamu telah diampuni. Yang mengampuni siapa? Yang mengutus Yesus. Kira-kira begitu Bu. Ada baju, iya. Ada Bang Juma dulu saya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamdi, gimana kabar Bang? Sehat? Made ceng, Bang itu kareban di. Made ceng. Made ceng selalu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Hadapi dulu, balik dulu Dokter Agustin. Saya capek dari tadi. Ya, gimana Bang? Ngobrol-ngobrol dulu sama Dokter Agustin. Tentang Yesus mengampuni apa segala macam lah begitu. Beliau asik kok dia yang ngobrol Dokter Agustin. Silakan. Oh iya, baik. Jadi apa temanya Bang? Sorry teman-teman yang lain. Temanya itu Yesus di dunia ini seperti apa sih? Katanya menurut dia Yesus itu ada kesetaraan dengan Allah Bapa, ada kesetaraan. Gitu temanya. Apa benar setara apa enggak gitu loh. Silakan. Kesetaraan Allah dengan Yesus hanya ada satu poin, yaitu bahwa Allah sama Yesus itu misinya sama-sama mengajarkan kebenaran. Namun masalahnya Yesus di sini sebagai perantara, sementara Allah itu adalah sumber dari kebenaran. Jadi Allah kemudian menjadi sumber, sementara Yesus sebagai pelaksana tugas di lapangan. Contoh misalnya di dalam kajian kita selalu ya, di dalam penjabaran daripada apa yang Yesus katakan kepada Bani Israel. Yesaya 4 nomor 34, kata Yesus, ini bukan kata kita, tapi kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti Yesus sebagai oknum yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah dari Tuhan. Itu diterangkan juga di dalam Yohanes 5 nomor 20, Yohanes 3 nomor 36, Yohanes 6 nomor 28, 29, Yohanes 7 nomor 3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu, kedatangannya di atas muka bumi ini adalah melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi kalau kita ingin minjam bahasa sederhana, Yesus itu adalah pesuruh Tuhan yang ditugaskan kemudian untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki terjadi kepada Bani Israel. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya sahabat Kristen mengatakan ada kesetaraan, ya mungkin tugas mereka untuk menunjukkan kesetaraan antara Yesus dengan Tuhannya itu yang mana? Silakan. Iya, silakan Dokter Agustin. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya juga tanggapi. Cuman dalam hal kepribadian Yesus, aku tahu kalau yang aku pahami ya, aku pernah dengar dari Muslim mengutarakan tentang pengampunan dosa. Nah, mungkin kita berbeda dalam hal itu ya. Seperti saya mau tanggapi tentang tadi yang Pak Handi bilang, bahwa ada perbedaan antara menghapus dosa dan mengampuni. Dalam konteks Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Nah, sebenarnya kemarin juga kita sempat
menyatakan pendapat saya tentang hal ini, bahwa Yesus pernah satu waktu, ya waktu Yesus bertemu dengan perempuan. Di situ Yesus pernah bilang bahwa tidakkah kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, nah anak manusia di sini itu merujuk pada Yesus berdasarkan kata-kata nubuat, ya. Yesus disebut dengan anak manusia. Nah, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia, bahwa di dunia ini anak manusia diberi kuasa. Nah, diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi waktu Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, nah itu dia menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk mengampuni dosa. Sehingga kenapa ketika Yesus bilang, manakah lebih baik aku mengatakan, manakah lebih manakah lebih baik aku mengatakan dosamu sudah diampuni, atau aku mengatakan angkatlah tilammu, berdirilah, berjalan, kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa Yesus berkata seperti ini? Karena yang dialami oleh orang tadi yang orang yang lumpuh, ya, aku juga lupa. Kemungkinan orang yang lumpuh itu, yang dialami orang lumpuh itu karena akibat dari dosa. Sehingga akibat dosa itu apa? Sakit penyakit yang bisa membawa orang pada kematian. Nah, upah dosa kan adalah maut. Jadi upah dosa itu, sakit penyakit itulah yang Yesus katakan, dosamu telah diampuni. Dan setelah Yesus berkata begitu, jadi kita pikir secara logika, kalau dosa itu diampuni berarti penyerta-penyerta yang menyertai dosa itu seperti penyakit, itu bisa disingkirkan. Nah, makanya kenapa orang itu akhirnya dia bisa berjalan. Begitu. Iya, boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Baik. Jadi adalah menjadi sebuah penggambaran nyata di dalam pemahaman orang Yahudi, bahwa dosa itu ketika orang itu ditengarai melakukan sebuah dosa atau kesalahan, itu Tuhan mengupah mereka dengan penyakit. Itu yang kemudian diterangkan banyak di dalam pemahaman praktis Yudaism, bahwa ketika ada orang kena kusta, atau ada orang lumpuh, atau ada orang yang kena penyakit sampar dan seterusnya, itu adalah penggambaran bahwa orang itu kena kutukan, kena tulah, atau kena penyakit karena akibat daripada dosa yang ia lakukan. Dan salah satu bukti bahwa orang itu telah diampuni adalah ketika orang itu sembuh dari penyakitnya. Nah, itulah yang kemudian dicerminkan, digambarkan di dalam pemahaman orang-orang Yahudi tentang penyakit. Bahwa orang yang sakit itu senantiasa terindikasi dikarenakan karena perbuatan dosa yang ia lakukan. Nah, sehingga ketika Yesus ini datang menyembuhkan orang yang sakit karena akibat daripada dosa, maka orientasinya kemudian adalah pengampunan. Ketika orang sakit ini atau orang yang terkutuk ini kemudian sembuh, itu menandakan bahwa Tuhan telah menyembuhkan penyakitnya. Makanya Yesus itu tidak pernah mengatakan penyakitmu telah aku sembuhkan atau dosamu telah aku ampuni, nggak ada. Tapi Yesus menggambarkan secara umum bahwa dosamu telah diampuni. Artinya kesalahan yang kamu lakukan di hadapan Tuhan itu berbuah dengan adanya penyakit, dan penyakitmu sembuh diakibatkan oleh karena
Tuhan telah mengampuni dosamu. Nah, kalau orang itu kena penyakit, lalu kemudian orang itu diobati oleh tabib atau diobati oleh orang yang mahir atau memiliki kepandaian untuk mengobati, tapi orang itu tidak sembuh, berarti orang tersebut dosanya tidak diampuni. Lalu kenapa setiap Yesus mengobati, di dalam kitab sahabat Kristen itu selalu pasiennya sembuh? Karena orang-orang yang ada pada zaman itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Mereka mengimani Yesus ini betul-betul adalah utusan yang datang dari Tuhan. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Artinya penyakitmu ternyata sembuh, itu arti jelas bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosamu. Ini bisa digambarkan kalau dikatakan bahwa Yesus itu mengampuni dosa dalam arti kata yang dipahami oleh teman-teman Kristen, maka kita harus menyatakan bahwa itu tertolak. Kenapa tertolak? Karena dosa itu diampuni oleh Allah bukan karena penyaliban. Contoh misalnya kita lihat di dalam Yesaya 44 nomor 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Ini Yesaya, ini Allah berfirman dalam kitab Yesaya. Berarti tidak butuh penembusan berupa Tuhan datang nuzul menjadi manusia. Belum lagi kalau kita melihat dalam Yeremia 3:1, bagaimana kemudian Allah telah mengampuni dosa-dosa manusia. Di dalam Yeremia 36 nomor 3, 2 Tawarik 6 pasal 21 sampai 39, bagaimana kemudian Allah itu telah menyatakan bahwa dosa-dosamu telah aku ampuni dan aku tidak akan pernah mengingat lagi dosa-dosamu. Artinya manusia tidak perlu ada penebusan, karena yang menebus dosa manusia itu adalah pertaubatan daripada manusia itu sendiri. Makanya Yesus itu ketika dia datang, penekanan dalam pengajarannya kemudian itu adalah bertaubatlah, bertaubatlah, dan bertaubatlah. Contoh misalnya, di dalam Matius 21, bagaimana kemudian Yesus sendiri yang menerangkan pelacur dan pemungut cukai, rentenir, itu lebih dulu masuk ke dalam surga. Padahal mereka tidak ditebus di atas tiang salib, melainkan percaya kepada pengajaran Yohanes Pembaptis. Dan ternyata mereka bisa masuk ke dalam surga. Henok ke surga, ya. Bagaimana kemudian Elia ke surga. Tanpa ada penebusan di tiang salib, mereka ke surga. Itu menandakan, ya silakan. Nah, ya. Boleh aku mau bertanya tentang kurban penghapusan dosa. Iya. Seperti merpati, kalau ada aturan-aturan ya, kalau misalnya orang-orang misalnya waktu itu tidak mampu untuk mengorbankan domba, dia bisa menyesuaikan dengan kemampuannya, yaitu dia bisa mengambil seekor merpati yang lebih murah, yang lebih terjangkau ya. Nah, kenapa ada korban seperti itu? Nah, sebenarnya Allah memberi gambaran untuk satu korban yang lebih besar lagi. Memang waktu Yesus berkata demikian, waktu itu Yesus belum mati kan? Waktu itu Yesus belum dikorbankan. Jadi seperti yang Pak Suma ya apa? Iya. Ya. Yang Pak Suma bilang tadi, seperti Henok. Nah, jauh sebelum muncul peraturan untuk mengorbankan binatang untuk penebusan, Henok itu sudah dipertemukan Allah. Begitu juga dengan orang Niniwe. Allah mengutus nabinya Yunus untuk pergi ke Niniwe agar supaya jangan sampai mereka yang banyak itu beserta dengan hewan-hewannya. Begitu besar kasih Allah itu ya. Allah sampai memikirkan tentang hewan-hewan yang banyak di Niniwe. Jadi maksudku
Ya waktu itu konteksnya Yesus belum dikorbankan. Nah, setelah terjadi pengorbanan, Yesus mati di tiang siksaan, sehingga itu adalah penggenapan dari gambaran yang tadinya mereka korbankan burung, merpati, domba. Dan mereka tidak lagi dituntut untuk melakukan pengorbanan semacam itu. Karena apa? Yesus telah menggantikan satu untuk semua. Makanya dijelaskan seperti Adam. Dari satu manusia saja dosa itu menjalar ke semua manusia yang lain. Nah demikian juga sehingga manusia itu boleh mengalami kematian. Nah demikian juga melalui satu disebut manusia, Yesus, yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Melalui satu manusia itu, kita boleh mendapat harapan tentang kehidupan yang akan datang. Ya, terus Bu. Ya begitu. Itulah manfaat dari korban tebusan. Kenapa Yesus waktu itu bisa dikatakan Yesus dosanya diampuni, Bapa mengampuni dosanya. Seperti yang Yesus bilang, anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni dosa di dunia ini. Jadi Yesus menggunakan kuasa yang Bapa kasih ke dia untuk mengampuni dosa. Iya. Jadi gini, berbicara mengenai alur cerita yang sahabat saya uraikan ini, itu titik pangkalnya terhadap pengajaran Paulus, bahwa Paulus menyatakan semua manusia itu telah berdosa, sebagaimana yang diterangkan di dalam Roma nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Begitulah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah ujung pangkal doktrin yang ditanamkan Paulus kepada akal manusia, bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian Paulus ini mengajarkan kembali bahwa yang bisa menghapus dosa kemudian itu adalah tubuh Kristus. Bukan kacauan mengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kupecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ini yang kemudian dijadikan dasar pijakan oleh Paulus untuk menjajakan Yesus itu sebagai penebusan dosa. Di dalam 1 Korintus 10 nomor 6 juga diterangkan yang sama. Lukas 22 nomor 19 nomor 20. Jadi Paulus ingin menjajakan Yesus itu sebagai penebus dosa karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, adakah Allah mewahyukan ajaran keselamatan itu kepada Yesus? Ada. Apa ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Allah kepada Yesus? Mati di tiang salib? Bukan. Jadi memang Allah itu mengajarkan Yesus itu adalah juru selamat. Di dalam Yesaya 44 nomor 6 diterangkan begini. Beginilah firman Tuhan, Raja Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Lalu di dalam Yesaya 44:24 diterangkan, beginilah firman Tuhan penebusmu. Lalu kemudian Yesaya 45 nomor 21 diterangkan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Lalu diterangkan lagi di dalam Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Matius 19 nomor 17. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, apa kata Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Poinnya, benar, Yesus itu diwahyukan kepadanya ajaran keselamatan. Allah mengajarkan kepada Yesus
tentang satu-satunya juru selamat, yaitu Allah yang telah mengutus dia, bukan Yesus. Karena itulah kemudian Yesus mengaku jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai ke itu kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itu adalah utusan dari Sang Juru Selamat. Bagaimana kemudian Sang Juru Selamat ini menyelamatkan manusia? Bentar. Dengan cara mengutus utusannya agar membimbing manusia menuju kepada Allah. Makanya Yesus disebut sebagai gembala. Menuntun manusia menuju kepada Allah. Bukan menjadikan Yesus sebagai sentral tujuan. Karena Yesus hanya jalan menuju kepada Allah. Contoh misalnya, saya ini adalah seorang pemimpin. Bagaimana caranya supaya orang itu bekerja dengan baik yang ada di pelosok daerah? Saya mengutus utusan saya. Yang menggaji saya, yang mengupah saya, yang saya kirim adalah mandor-mandor untuk mengarahkan semua pekerja agar bekerja dengan baik, agar diupah dengan baik dari saya, sang pemimpin. Begitulah kedudukan Yesus. Jadi kalau ketika kemudian dikatakan Yesus telah mengampuni dosa, tunggu dulu. Yesus hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa? Karena ciri khas diampuni atau tidaknya seseorang ketika diobati oleh Sang Mesias, sembuh, itu berarti tanda orang ini dosanya telah diampuni. Makanya Yesus minta kita agar berdoa hanya kepada Bapa saja, kepada Allah saja. Demikian. Silakan Bu Dokter. Ya, sebenarnya tentang kematian Yesus ini aku mau tanya. Jadi Iya. kita bisa simpulkan bahwa manfaat dari kematian Yesus itu sebenarnya tidak ada ya. Nah, jadi kalau Bu Dokter bertanya kepada saya tentang manfaat kematian Yesus, mohon maaf saya katakan kami umat Islam, Yesus itu mati di tiang salib. Oh ya. Iya. Lah, mungkin kita berbeda dalam hal itu karena kematian Yesus itu telah dinubuatkan di kitab-kitab para nabi sebelumnya bahwa dia akan menderita mati di tiang siksaan. Dia menjadi penyelamat. Dalam hal apa Yesus kematiannya dihubungkan dengan penyelamatan? Nah, itulah gambaran yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka memberikan korban-korban bakaran, korban penghapus dosa di situ. Izin Bang Juma, maaf penyela. Nanti ya, kalau silakan. mau bantuan soal nubuat bisa saya yang handle Bang Juma. Kalau ada literasi Yahudi Bang Juma. Di sini juga ada murid saya Maulana bin Zakaria atau Su'aib bisa membantu soal itu Bang Juma. Ya, nanti kalau misalnya Bu Dokter membutuhkan data, nanti Mori Reski yang bisa sajikan. Aku sih Bu Dokter. Ya. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai agama Kristen, berbicara mengenai agama Islam, masing-masing kita mengakui bahwa adalah agama samawi. Tapi agama samawi yang lebih dulu muncul di atas muka bumi itu datangnya kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Nah, kemudian terkait dengan Yesus datang sebagai juru selamat, mati di tiang salib untuk kemudian menebus dosa manusia. Pertanyaan sederhananya begini, apakah Allah pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manusia termasuk para nabi yang dilahirkan di dunia ini sebagai anak cucu Adam itu terbelenggu dalam dosa waris yang hanya dapat ditebus dengan darah Yesus? Apakah ada nabi yang pernah mengajarkan itu di Bani Israel, di kitabnya Bani Israel? Kalau kemudian tadi saudari saya mengatakan ada nubuatan, justru nubuatan tentang anak Allah itu tidak mati, jangankan mati, terantuk kakinya dengan batu saja tidak diizinkan oleh Bapa yang ada di surga. Nah, tidak pernah kemudian sebelum ya,
Silakan. Boleh interupsi. Sebenarnya pernyataan tadi yang barusan Pak Suma utarakan, sebenarnya itu yang setan si iblis bilang kan ke Yesus, itu bukan firman Allah kan? Yang mana? Yang dikatakan kakimu jangan terantuk batu. Iya, betul. Itu ada di dalam kitab Anda, di dalam kalau saya tidak salah ingat, di dalam Lukas 6. Iya, maksudnya saya itu kan perkataan setan. Iya, tapi perkataan setan ini benar dibandingkan perkataan Yesus yang ada di dalam Lukas 24, nomor 44, 45, dan 46. Lebih akurat perkataan. Iya. Iya, tapi kita menyelami maksud dari perkataan setan si iblis itu apa, ya? Di situ kenapa setan berkata seperti itu kepada Yesus? Terus, ya, jadi gini, ketika iblis berkata kepada Yesus, ada tertulis bahwa jika engkau anak Allah, ya dalam hal ini utusan Tuhan, maka jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, karena ada tertulis. Kenapa iblis ini bisa tahu? Karena iblis ini mengerti tentang hal-hal yang gaib, tidak seperti manusia. Ya. Kelebihan iblis itu di situ, dia paham tentang yang gaib yang pernah terjadi pada masa lampau. Iblis mengatakan, jika engkau betul adalah orang soleh, engkau adalah utusan Tuhan, engkau Mesias, engkau Nabi, ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini nubuatan. Dan apakah ada tertulis? Ada tertulis. Nah, apakah kemudian teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Orang Kristen mengakui Yesus itu anak Allah. Berarti nubuatan itu harus tergenapin. Allah akan datang mengirim malaikat untuk menatang Yesus agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana? Di Mazmur 91. Tapi apakah Yesus membenarkan apa yang setan si iblis menyatakan waktu itu? Terlepas daripada iblis menyatakan apa, Yesus menyatakan iya ataupun tidak, yang pasti Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya, kan jadi gitu. itu bukan nih ya. Jadi karena Yesus hanya melakukan maksud tujuan Allah. Jadi dalam hal ini meskipun memang iblis sering menggunakan kata-kata yang sepertinya benar, sebagaimana dia juga menjebak Hawa waktu itu ketika dia mengatakan bahwa pada saat itu juga matamu akan terbuka, kamu akan mengetahui yang baik, ya semua yang iblis katakan. Nah, sebenarnya bisa dikatakan betul sih yang dia bilang, tapi ada tersisip penipuan di situ. Nah, manusia tidak jeli melihat itu ketika dia bilang kamu tidak akan mati. Jadi memang sifat iblis itu menggunakan kata-kata yang seolah-olah benar tercatat di firman untuk menjerat orang-orang. Jadi gini, jadi iblis sering menggunakan ayat Alkitab untuk menangkis orang Kristen, begitu maksudnya Ibu Agustin. Oke, lanjut semua, lanjut. Ya. Bang Juma izin bicara dikit Bang Juma. Tadi Ya, Ibu Agustin mengatakan soal nubuatan ya. Mungkin Bu Dokter Agustin bisa menunjuk ayat mana yang diklaim ya, ayat dari kitab Yahudi mana yang diklaim bahwa itu adalah nubuatan, biar kita bedah sama-sama Bu dengan data. Silakan Bu Agustin. Be'efu masyifir aksyaf. Ya. Saudara Soeb. Saya sudah bilang sebelumnya saya gabung di sini, saya tuh kurang dalam hal menghafal ayat. Ayat itu tertera di mana. Aku tuh susah, aku tahu saja ada ayat seperti itu. Ya, tapi soal di mana tertulis, nah itu mungkin bisa aku tunjukkan, tapi More, butuh riset. untuk memakai kitab Taurat asli itu nggak ada guna, karena sudah ada translate-nya.
Itu aja aku bilang. Ya nggak apa-apa. Silakan Bro Billy kalau mau dibantu, tafadhol. Ada terjemahannya. Jadi kalau kita memakai itu pun hanya merubah kata tapi tidak merubah konteks dan makna. Ayo kita coba. Ayo boleh. Dari boleh. mana Anda tahu? Boleh kita Dari mana coba. Anda tahu bahwa terjemahannya itu sudah benar? Ya nggak apa-apa, boleh kita coba. Ya, Saya senang yang kok ngobrol pertama- sama umat terjemahan, saya senang sekali. Silakan. Enggak. Sekarang saya lebih percaya translate Al-Quran daripada terjemahan dari kalian. Karena kenapa? Yang saya yakin yang menerjemah Kita ngomong nubuat, Bill. Kita ngomong nubuat, Bill. Bro Iya. Billy silakan bantu Dokter Agustin. sudah Dr. Agustin untuk terverifikasi. iya yang mana Saya harus Ayat. percaya kepada kalian itu. Iya, ayatnya Terjemahan. yang mana? Ayatnya yang mana? Coba. Nggak usah malu-malu, ayatnya yang mana? Nanti kita bedah bersama di sini. Silakan. Maksudnya ayat apa? Ayat yang kata Bu Dokter ini nubuat Agustin. untuk ada Tuhan jadi korban, jadi tumbal penebus dosa. Silakan. Oh ya, mungkin teman-teman di sini ada yang lebih tahu dari saya letaknya di mana. Tapi aku yakin kita semua pernah dengar ya ayat. Ya, kayaknya Billy bisa Kan bantu. cuma menurut Bu Dokter. Ya, silakan Bro Billy dibantu Ibu Dokternya. Tafadhol. Bentar aku cari ya. Silakan ya. Oh ya, udah nggak usah. Berarti Bu Dokter nggak perlu bantuan Bro Billy. Jadi silakan Ibu Dokter. Bentar aku cari dulu. Oke, sambil menunggu ya. Jadi di dalam Matius 4 itu diterangkan begini. Lalu ketika iblis membawa Yesus ke sebuah tempat yang tinggi ya di bumbungan Bait Allah itu, iblis kemudian berkata kepada Yesus, "Jika engkau itu betul adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa Dia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Menurut iblis ada tertulis seperti itu. Terhadap anak Allah, Tuhan tidak akan mengizinkan kena musibah, kena tula. Karena tertulis Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan anak Allah tersebut. Nah, setelah di cross check tertulis di mana, itu tadi yang saya katakan tertulisnya di Mazmur 91. Bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menolong anak Allah, anak Tuhan, anak Theos. Di dalam Mazmur 91 itu diterangkan begini, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu berkesesuaian dengan apa yang iblis katakan di dalam Matius 4 nomor 6. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya, dan malaikatnya akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti Yesus ini tidak mati, karena sudah dinubuatkan akan diselamatkan oleh Tuhan dengan cara mengirim malaikatnya agar menantang Yesus di tangan mereka. Lalu kemudian di dalam nubuatan ini diterangkan begini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Anak Allah ini diperlihatkan keselamatan, anak Allah ini dipanjangkan umurnya dan dikenyangkan dia. Oke, aku mau tanya. Jadi apakah sekarang ini Yesus yang disebut Kristus itu masih dalam wujud yang mati, atau apakah dia sudah dibangkitkan? Seperti apakah Yesus sekarang ini? Nah, kalau dikatakan di dalam nubuatan yang berkesuaian dengan Matius 4, di situ diterangkan dia dipanjangkan umurnya, dia dikenyangkan, dan dia diperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Coba Anda baca di dalam Mazmur 9 Jadi yang berkaitan dengan nubuatan Yesus itu. Ya, seperti juga kita sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Allah juga mendapat nubuat seperti itu, bahwa kita akan memiliki umur yang panjang, kita akan menikmati kehidupan yang bahagia nantinya dalam kerajaan Allah yang nantinya akan datang. Tapi apakah dengan begitu itu menyatakan bahwa kita manusia ini tidak akan mati?
Ya jelas yang dikatakan manusia itu pasti mati. Oke. Yang namanya makhluk itu pasti mati. Tapi terkait dengan kronologi tuduhan bahwa Yesus yang adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel itu mati dibunuh di tiang salib itu tidak benar. Berdasarkan terhadap nubuatan yang ada di dalam Mazmur 91. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, kita berbicara tentang kebenaran ini, tentang sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kita harus hubungkan dengan sejarah kembali lagi ya. Nah, sejarah tentang kematian Yesus ini. Yang tahu bahwa Yahudi itu adalah Yahudi, bukan non-Yahudi. Oke. Sekarang tunjukkan sejarah yang ditorehkan oleh praktisi Yahudi hari ini, di mana mereka memiliki nabi bernama Yesus yang mati di tiang salib. Ada enggak dari Yahudi? Sebenarnya kalau saya sih, saya berpatokan pada kitab saja yang aku baca, gitu. Jadi sebenarnya Islam itu justru membuat Yahudi itu sebagai tameng, artinya sebagai dasar kekristenan. Enggak nyambung. Yang pertama, Yahudi itu tidak pernah menerima Yesus. Sampai kapanpun mulut kebohongan tentang Yesus dari mulut Yahudi itu, ya, Yahudi yang tidak menerima Yesus akan berdusta terus, bahkan tidak mengakui. Nah, di sini dijadikan sebagai parameter oleh umat Islam. Kan lucu namanya. Dulu Bro Billy, boleh saya tanggapi yang soal ini? Boleh saya tanggapi? lucu. Silakan Dinda. Sementara pada faktanya ya, sabar. Pada faktanya ya, yang terjadi di dunia ini dan di seluruh dunia dan fenomena ini nggak hanya di Indonesia. Pada faktanya Kristen itu hanya mengemis-ngemis kitab Yahudi. Bahkan satu book yang menjadi sebuah sampah yang layak dibuang ke tong sampah tanpa berpijak kepada kitab Yahudi. Itu fakta. Silakan kalau mau dibahas. Anda kan saudara akademis. Iya. Ntar dulu saya silakan. Kepada kejadian Anda katakan sampah. Tetapi Al-Baqarah dan semua itu kamu tidak katakan sampah. Kita tidak bicara Al-Quran. Oke, saya akan jawab itu. Boleh saya jawab langsung sebelum Anda bertanya? Boleh saya jawab langsung sebelum Anda bertanya? Oke, terima kasih. Karena kalau kamu menganggap itu kitab saya sampah, saya menganggap hadis kalian itu sampah. Tidak salah buat saya. Oke. Ya, tidak masalah juga. Ya, jadi seperti ini ya, Bro Billy ya. Al-Quran. Boleh saya jawab? Enggak, iya, boleh saya jawab. Ini saya bicara, boleh saya jawab. Ya, jadi seperti ini ya. Al-Quran dan Al-Hadis itu tanpa pernah berpijak atau mendompleng atau ikut gendong pada kitab umat apapun. Saya katakan itu. Berbeda dengan Biblosnya saudara-saudara yang Kristen. Pada faktanya Biblosnya saudara-saudara yang Kristen itu sebagian mendompleng kepada kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh, Torah, Neviim, Ketuvim. Karena kenapa? Kalian mengemis-ngemis nubuat terkait Tuhan kalian yang menjelma jadi manusia, yang kalian klaim, kalian impikan, kalian damba-dambakan terdapat di dalam kitabnya orang-orang Yahudi yang beradab. Salah. Kalau kamu mengatakan iman kami berdasarkan pada Yahudi, kamu itu tuduhan kita. Kalau saya bisa buktikan tekstualnya bagaimana, Bro Billy? Terserah. Kamu sekarang menunjukkan, saya menerangkan tentang kitab itu. Kitab itu mempunyai sinkronasi. Sinkronasi itu kan menurut impianmu, menurut impian saudara-saudara yang Kristen. Makanya saya mengajak kamu, mari bantu Ibu Dr. Agustin, tunjukkan ayat mana yang mau kamu jilat untuk nubuat. Enggak, kita bicara tekstual. Saya di sini saya tidak mau berbicara halusinasi teologis. Saya tidak mau. Gitu loh. Jadi begini. Saya ingin bicarakan. Coba kamu tunjuk satu ayat mana yang mau kamu. Jadi saya katakan ya. Yang pertama, Yesus itu menggunakan kitab Taurat, bukan tidak? Kitab Perjanjian Lama. Iya, betul. Iya. Dan kami tidak dilarang untuk menggunakan itu, dan kami diwajibkan untuk menggunakan itu. Ya, betul. Artinya Yesus mengatakan dengan Taurat kita mengenal dosa. Nah, kalau kita nggak baca kitab Perjanjian Lama, dari mana kita tahu? Apa sih yang kita ambil dalam kitab Taurat? Kamu tahu apa yang kita ambil dalam kitab Taurat? Oke, dalam kitab Taurat sekarang gini, kita bicara dosa. Kitab Taurat. Share ini, maaf, boleh aku share ini? Oh boleh, silakan ya bagus. Ntar dulu Bro Billy, kita tahan dulu obrolan kita. Ya. Silakan ya bagus. Share screen-nya belum. Oke, udah muncul Bu Dokter, silakan.
Ya, silakan. Bentar ya. Ya saya pasti. Sudah. 5352. Oh ya, saya 53. Oh, Sudah. ini. Sudah kan? Saya 53. Oh, Boleh gitu. saya Manis tanggapi ya dulu pembuatannya. Ibu dokter sebelum Ibu dokter mempresentasikan ini. Boleh ya? Iya. Ibu dokter seorang saksi Yehova. Boleh saya tahu? Saya bukan saksi Yehova, Oh. tapi saya banyak belajar, banyak mengambil riset-riset dari sini. Aku belajarnya. Jadi Ibu dokter Kristen atau Katolik? Kristen Protestan atau Katolik? Boleh saya tahu? Kristen, aku belajar Alkitab. Protestan berarti ya? Apa ya? Ya, Protestan atau Katolik? Nggak apa-apa, biar kita terbuka dulu, biar saya bisa. Protestan. Protestan, oke, terima kasih Ibu. Protestan. Ya, berarti Ibu percaya ya terhadap kesimpulan-kesimpulan dari saksi Yehova ya, walaupun Ibu Kristen ya, Kristen Protestan. Jangan diadu domba kan. Enggak, saya bukan gadu domba. Ini masalah bercampur adukan. Biasa itu. Salah. Tar dulu, saya bukan adu domba di sini. Jadi saya harus sesuai menanggapi Ibu Dokter Agustin ini sesuai porsi denomisasinya gitu. Gitu. Begini, aku lebih gampang mencarinya di situ karena kalau setiap kali aku cari, Iya. aku dapat gitu. Nah di situs ini aku lebih cepat mendapatkan data begitu. Ketika aku belajar. Cari data. Iya. Ya. Tapi di sini nanti disimpulkannya akan berbeda loh Bu dengan doktrin di gereja Ibu Bu. Aku sih tidak masalah. Kita kan mau cari yang benar. Enggak, kalau misalkan kesimpulan endingnya beda, nanti ayat ini tertolak sama Ibu di belakangnya gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya tanya dulu Ibu JW apa Protestan gitu loh. Baca aja lah. Sabar dulu, sabar Bro Billy. Gak perlu kepanasan Bro Billy. Saya sedang diskusi dengan. Kita jangan bahas denom lah. Enggak. Sabar. Bro Billy sabar. Sabar. Tenangkan Legion. Enggak. Kalau saya tanggapi ini, menurut kacamata JW, nanti Ibu pasti menolak. Karena kenapa? Ibu bukan seorang saksi Yehova. Jangan jadi masalah. Saya paham semua denom Kristen. Saksi Yehova saya paham. Mormon saya paham. Kristen Katolik saya paham. Protestan paham. Saya orang ilmu perbandingan agama, Bu. Jadi maksudnya saya sudah bisa paham dari cara menyampaikan pernyataan-pernyataan itu, saya sudah bisa menilai. Nah, jadi kita langsung saja ke ayat ini. Kalau kita melihat Yesaya 53 ayat 9. Berarti Ibu mau rujukan pakai kacamata JW, bukan pakai kacamata Protestan. Saya rasa juga di Protestan ada ayat ini. Iya betul, tapi baca aja dulu. Betul, tapi endingnya berbeda, Bu. Nanti kalau endingnya berbeda, nanti saya mentah menjelaskan panjang lebar mentah di mata Ibu. Karena masalah. Yang penting menubuat tentang Yesus mati itu kita bisa mencapai kesepakatan. Oke, berarti kita pakai kacamata universal aja ya. Iya. Silakan. Kebetulan saja. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu jelaskan dulu ini. Menurut kacamata Ibu, silakan. Biar saya enak. Ya, kalau kita lihat di sini kan dikatakan dia mati. Boleh dibaca satu pasal itu, Bu? Walau dia tidak berbuat salah dan tidak pernah berkata dusta, kuburan untuknya ada di antara orang jahat. Saat dia mati, dia dikuburkan dengan orang kaya. Jadi dari ayat sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus mati karena tidak ada nubuat yang tidak tergenapi dari satu perkataan dari firman Allah itu, begitu. Oke. Boleh ditanggapi, Bu Agustin? Iya. Silakan. Boleh nggak, Eb? Kamu jelaskan ayat ini satu pasal, Eb. Paham kan kamu maksud arah saya kan? Maulana bin Zakaria, Eb bisa bantu saya? Eb. Nah, karena masalahnya gini, Bu. Saya kadang agak gelinya ya dengan saudara-saudara yang Kristen itu ketika kita mau membantah ya selaku kita yang non-Kristen, kita mengutip satu ayat pasti diomelin. Jangan kutip-kutip satu ayat, ambillah satu perikop. Nah, tapi ketika untuk mengemis nubuatan seperti ini, saudara-saudara yang Kristen itu cherry picking. Karena apa? Mengambil ayat secuplik-secuplik. Coba saya sarankan kepada Ibu Agustin, saya tidak menjustifikasi dan saya tidak ingin menjustifikasi di sini karena bukan urusan saya. Coba Ibu buka Yesaya 53 ini satu pasal. Silakan Bu Dokter baca itu satu pasal dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Silakan. Terjemahan aja, nggak usah pakai original teks. Silakan bacakan kepada saya.
Butuh waktu lama kali kalau dia mau baca semua. Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Dari sini ada edukasi bang. Sabar bang. Mungkin Dokter Agustin udah baca. Saya yakin Kristen udah pernah baca lah. Pasti ada kesimpulannya lah. Seperti apa? Ya masalah. Kesimpulannya apa, Bu? Coba dibaca dulu dari ayat 1. Dari ayat 1 dibaca, lalu coba Ibu simpulkan. Apakah itu membicarakan nubuatan ada Tuhan jadi manusia? Silahkan. Oh, kita bicara tentang Yesus yang mati ya, Oke, bukan berarti tentang ada Tuhan jadi manusia yang mati. Apakah itu berbicara tentang itu? Silahkan. Siapa yang beriman pada berita yang mereka dengar dari kami? Pada siapa Yahweh memperlihatkan kuasanya? Orang itu akan tumbuh seperti ranting di hadapannya, seperti akar di tanah gersang. Dia tidak terlihat gagah ataupun mulia. Penampilannya sama sekali tidak menarik di mata kami. Dia dihina dan orang-orang menjauhi dia. Seorang yang mengerti rasa sakit dan akrab dengan penyakit. Dia seolah disembunyikan dari kami. Dia dihina dan bagi kami dia tidak berarti. Sesungguhnya dia sendiri menanggung penyakit kami dan dia memikul penderitaan kami. Tetapi dia dianggap mendapat kutukan, dihukum, dan dibuat menderita oleh Allah. Nah, sampai sini saja kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya memang ini terjadi. Karena waktu Yesus disalib, orang-orang berkata, kenapa juga dia Allah, dia menyatakan diri Allah, terus dia tidak bisa membebaskan dirinya dari penderitaan itu, dari kematian itu. Sampai orang-orang itu berkata, coba kalau kamu itu anak Allah, selamatkan dirimu. Nah, mereka kayak menghina ya Yesus. Ya, lanjut Bu Dokter. Dia ditusuk karena pelanggaran kami. Dia disiksa karena kesalahan-kesalahan kami. Nah, semua yang diutarakan di ayat demi ayat ini itu memang betul-betul terjadi pada Yesus. Dia menanggung hukuman demi kedamaian kami dan kami disembuhkan karena luka-lukanya. Kami semua menyimpang masing-masing ke jalannya sendiri. Dan Yesaya menaruh semua kesalahan kami padanya. Dia dianiaya dan membiarkan dirinya ditindas, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seorang domba, dia digiring ke tempat pembantaian. Seperti anak domba yang tetap diam di depan pemangkasnya, dia tidak membuka mulutnya. Nyawanya direnggut karena keputusan. Stop Bu Dokter, sampai angka 8. Nyawanya direnggut. Apakah Yesus nyawanya direnggut Bu Dokter? Saya mau tanya. Dengan hati yang jujur. Kalau keyakinan saya nyawanya direnggut. Waktu itu dia mati kan? Enggak juga, Bu. Direnggut itu diambil, Bu. Karena Yesus menyerahkan nyawanya, Bu. Serahkan nyawaku hanya kalau bukan direnggut loh, itu diserahkan. Jadi waktu dia menyerahkan. Jadi enggak masuk. Oke. Waktu dia menyerahkan nyawanya, apakah dia hidup atau mati? Iya mati, tapi direnggut di sini dalam konteks diambil. Boleh saya bukakan original teksnya Bu Yosi? Apapun pengertian direnggut atau apapun itu, tapi ini dirampas Bu, ini bukan mati, nggak bisa. Kita mengartikan ini sangat tekstual sekali gitu loh. Makanya saya tanya itu, makanya saya suruh Ibu Dokter untuk membaca ini. Bila perlu satu pasal, nanti akan banyak kejutan-kejutan lainnya. Dari sini aja udah ada kejutan di ayat 8 gitu loh. Karena saya sudah tamat baca ini, saya baca kitab Kristen tamat bahkan dari bahasa aslinya gitu loh. Makanya saya sangat hafal sekali ini. Makanya saya suruh Ibu Agustin untuk membaca satu pasal ini. Nah, sekarang saya mau tanya dengan klaim Ibu yang mati, Yesus yang mati, yang mati ini Yesus. Kita bicara dengan hati yang dingin ya Bu. Kita lepaskan dulu namanya doktrin Bu, karena kita sedang bicara lintas agama. Kalau bicara lintas agama, tentu saya nggak mengimani apa yang Ibu imani dan Ibu pun tidak mengimani apa yang saya imani. Mari kita pakai kacamata studi agama-agama. Saya mau tanya sama Ibu Dokter yang terhormat, yang saya hormati dan saya sayangi sebagai saudara sebangsa setanah air. Nah, yang saya mau tanya satu aja. Apakah Yesus itu nyawanya direnggut atau dia menyerahkan nyawanya sendiri? Cukup dijawab itu. Silakan Ibu Agustin. Jadi ada ayat yang mengatakan dia sendiri yang menyerahkan dirinya. Berarti tidak direnggut. Merelakan. Berarti tidak direnggut. Batal itu. Waktu dia ke dunia, dia menyerahkan nyawanya.
Tapi kan bukan berarti waktu dia datang terus dia langsung direnggut nyawanya. Iya, berarti nggak masuk nubuatan ini. Di sini nubuatan berbicara direnggut dengan Jadi konteks begini, berapa. More, kamu harus paham tentang kontekstisasi daripada Saya Alkitab. paham kitabnya Yahudi. Saya Sabar, sabar. Billy jangan diganggu dulu, biar Saya More dididik dulu sabar. kelar dulu. Enggak, jadi begini, sabar. Tenangkan Saya aja. menyuarakan kamu. Bentar. Jangan diganggu dulu More sama ibu dokter. Biarkan dulu Billy ya. Lanjut More, berdua dulu biar nggak kredit. Silakan buka mic-nya satu-satu. Ya, terima kasih Bang Andi. Ya, ini saya paling nggak suka sebenarnya. Makanya nanti saya nanya gitu kan, Billy pernah diajarin etika nggak sama orang tua? Nanti baper kalau saya tanya gitu. Oke, jadi gini. Di sini Bu, ya secara tekstual ya, bukan eksegesis helikopter kalau kata Bang Valen ya dari Penewa. Di sini dikatakan nyawanya direnggut, dirampas, diambil paksa. Nah, sedangkan ini bertolak belakang dengan keimanan Yesus dan bertolak belakang dengan apa yang tertulis dalam kitabnya orang-orang saudara-saudara saya yang Kristen, ini Perjanjian Baru atau the New Testament. Di sana dijelaskan, aku menyerahkan nyawaku, bukan direnggut. Jadi dari sini aja udah tabrakan, itu baru satu. Tapi kalau ibu dokter mau Mas gak percaya, ayo kita baca lagi sampai akan kejutan-kejutan lebih dari ini. Makanya saya menyarankan ibu dokter untuk baca satu pasal seperti itu. Dan dipahami dengan original yang teksnya, ditambahkan. jangan pakai terjemahan. Dipahami dengan original teksnya. Ingat itu. Mungkin Saya bisa boleh bantu bertanya dijelaskan. nggak, Pak LRI? Antonius, tunggu dulu. Nggak boleh, Antonius. nggak boleh, Pak. Dulu biar Nggak boleh. ibu dokter dulu yang Yang peraturan, menjawab. Biar ibu dokter yang Jadi menjawab. begini, Ini mau dari Rizky sama ibu dokter. Jangan menguasai kitab kami secara membabi Ibu dokter buta. aja dulu yang menjawab. Biar nggak banyak topik. Setelah selesai Yesaya 53 ini baru Bentar, berpindah. Saya mau Silakan. bertanya terkait Yesaya 53 sesuai dengan apa yang diartikan Bentar oleh dulu. LRI Media Center. Dulu ibu dokter ini udah mau selesai apa enggak? Saya tanya dulu Bu Dokter Agustin. Hormati dong. Ibu Ya, Dokter Agustin Bang dulu, silakan Andi, Bu satu Dokter. pesan saya Bang Andi, mungkin saudara-saudara Kristen kalau yang nggak pernah diajarin etika sama orang tuanya dikeluar-keluarin aja Bang. Iya. Baik. Silakan Bu Dokter Terima Agustin, kasih, Bang. silakan. Silakan Dikelarkan dulu. Oke. Iya. Kalau saudara siapa tadi? Nama saya Rezki Bu Agustin. Oh ya, Hormat. ya. Waktu Yesus mengatakan dia menyerahkan nyawanya, kita pernah tahu bahwa banyak momen-momen yang sering Yesus bilang belum saatnya. Nah, ketika sudah saatnya, apakah Yesus waktu itu melarikan diri? Sebenarnya bisa saja dia melarikan diri, karena kita pernah baca di ada satu kisah bahwa ketika orang mengepung Yesus, tiba-tiba dia menghilang. Nah, dalam hal ini, kenapa Yesus bilang, aku menyerahkan nyawaku? Jadi dia sudah waktunya, dia tidak lari lagi. Dia tidak dipaksa untuk apa dia menyerahkan dirinya, tapi dia dengan suka aku sendiri menyerahkan nyawaku begitu. Tapi bukan berarti waktu itu dia langsung mati kan? Ada prosesnya waktu itu. Ketika dia menyerahkan, dia tidak lari lagi. Tidak seperti sedia kala, biasanya dia dan murid-muridnya bersembunyi kan. Topiknya di sini Bu Dokter, apakah sama merenggut dan menyerahkan? Ini dulu di sini. Iya. Ini aku sedang sementara menjelaskan. Jadi waktu dia menyerahkan nyawanya, dia ketika dia sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang menangkap dia waktu itu, dalam hal ini dia terlari lagi. Jadi dia menyerahkan dirinya. Baik. More Rizky, Iya. apakah menyerahkan dan merenggut itu sama, More? Ya tentu beda. Mungkin saya minta bantuan di sini murid saya, bisa dijelaskan secara original teksnya, biar Ibu Dokter mengerti. Silahkan. Terkait dengan menyerahkan diri, ya. Untuk menyerahkan diri, saya rasa tadi yang diidentifikasi oleh More jelas, tetapi ada suatu titik lagi yang perlu kita bedah dan kita tidak boleh membiarkan hal tersebut bisa minta share screen dikunci nih. Oh, mungkin Bu Dokter bisa gantian share screen-nya. Maaf. Oke, terima kasih Bu Dokter, baik sekali. Silakan Soeb. Ayat 8 kan?
betul 53. Yeshayahu 53 Dokter bisa ayat 8. turunkan dulu share screen-nya. Sudah Heb, sudah Heb. Bisa ya. Oh. Bisa. Ya. Bisa ya? Oke, sip. Nah, tadi kita udah tahu kan? Nah, terkait dengan dia menyerahkan nyawanya. Nah, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang intakan umatku ia kena tulah. Nah, di sini ya dikatakan ada satu hal lagi yang kita ketahui terkait dengan subjek dalam teks ini. Nah, kita langsung cross check ke dalam original teksnya. Nah, kita ganti. Ini dikatakan mi yeshokhea ki nigzar me'eretz chayim besha imma nega lamo. Nah, sini ada kata lamo. Nah, tetapi tunggu dulu. Simsalabim abrakadabra, Lembaga Biblos Indonesia memberikan kata lamo dalam bentuk singular, padahal ini sama sekali salah secara tekstual dan sangat error secara tekstual. Lamo itu kan artinya kan mereka. Ya kan? Bukan singular, bukan ia, tetapi mereka atau plural. Saya kasih perbandingan ayatnya. Mari kita lihat pada Ulangan 33 ayat 2 kalau nggak salah. Nah, di situ ada kata mereka. Nah, mereka kan. Nah, kita lihat mereka di sini. Mereka di sini, ya kan? Nah, kita lihat dengan kata yang sama, dengan original teks yang sama, dengan bahasa yang sama. Wemer Hashem mishnaibo wezarah misyair lamo. Nah, di sini ada kata lamo. Nah, tapi di sini artinya mereka. Nah, di situ artinya mereka gitu. Boleh mengartikan keseluruhannya. Kalau cuman kayaknya kita nggak bisa. Mereka bisa potong share screen saya bermasalah ini. Bisa potong share screen saya sebentar? Oke, bisa. Oh iya, lupa, saya bukan co-host. Tar. Apa? Bang Handi bisa potong share screen saya ini. Handi, Share screen saya bisa bermasalah. tolong share screen-nya dipotong dulu Bang Handi, ini punya Sueb. Oke, Bisa, terima kasih bisa. Bang Handi. Ya, silakan Eb, dilanjut. Nah, oke, di situ ini artinya ini cuma ada beberapa satu kata yang memang disengaja disalahkan untuk memenuhi sebuah agenda-agenda tertentu. Salah satu seperti kasus nubuatan ini. Begitu. Ya, maksud saya Ya. apa yang mengikuti tahu. kata mereka itu? Maksudnya dulu, Bu. Kita bahas Yesaya, bukan Ulangan, Yesaya yang kita bahas. Sabar dulu, Billy. Ini perbandingan teks. Jadi umat terjemahan diam. Ini Sama. perbandingan teks. Jadi umat terjemahan diam. Kamu jangan bilang terjemahan Al-Quran kamu aja berbeda translate-nya. Apa aku buktikan perbedaan? Diam dulu. Lu dia orang tua enggak? Lu punya adab enggak? Ada Bang Handi, orang tua. tolong Bang Handi, tolong di ini dulu Bang Handi yang mungkin Mungkin legion kayak gini kalau buat dikeluarkan dari permukaan bumi dong. Ya, buat saudara Kristen yang nggak sabar, silakan pada keluar aja. Ya. Andi, Artinya dulu. Biar dulu selesai. Kita ngomong yang baik, Iya, biar dulu selesai bro. Baru Anda bantah nanti. Tapi ngomongnya itu gimana? Ya santai dulu ya. Selesaikan biar cepat silakan Lanjut selesaiin dulu, buka mute-nya. Dibuka sendiri mute-nya. Dibuka mute-nya dibuka silakan dilanjut. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah. Berarti kita sudah mengetahui bahwa di dalam ayat tersebut Yesaya pasal ke-53 ayat yang ke-8 terdapat sebuah kesalahan secara terjemahan dan secara original teksnya, ya. Terjemahan ini disalahkan tetapi tidak sesuai dengan original teksnya. Untuk apa? Untuk memenuhi sebuah agenda tertentu. Salah satu kasus adalah nubuatan Yesus itu sendiri. Ya. Padahal ayat tersebut ya dikatakan pemberontakan umatku mereka kena tulah, bukan ia kena tulah, karena kata lamo di situ dituliskan dalam bentuk plural bukan singular. Oke, baik, silakan
Demikian. Ibu dokter ditanggapi, silakan. Ya, Berarti bentar. agenda untuk dikatakan ini adalah sebuah nubatan untuk Yesus salah besar hingga hari ini karena tidak Bentar. pernah tertulis. Saya mau Dalam pemahaman orang kembali Yahudi. lagi ke teks asli tadi yang bahasa apa ya? Bahasa Yunani. Ibrani, Bu, bukan Yunani. Maaf, salah alam. Kembali ke teks bahasa Ibrani tadi. Saya mau lihat yang mengikuti kata mereka itu apa. Oh, tadi kata saya tulis kan tadi saya udah lingkar tadi. Masuk nggak lihat? Saya kurang melihat dengan jelas. Bapak tidak menjelaskan Oke. apa yang mengikuti kata mereka itu. Tadi ya. Bisa secara keseluruhan di translate. Kalau satu-satu kita mentranslate, biasanya terjemahannya itu kurang akurat. Kalau kita Kata-kata lain udah nggak bermasalah, udah benar, Bu. Tapi yang dikata cuma satu kata itu yang salah. Kata lain udah aman. Iya, maksud saya kita membacanya secara keseluruhan, bukan cuma kata mereka itu saja. Biar kita mengerti maksud mereka ini apa. Makanya aku bilang, apa gunanya teks asli? Aduh, Bill, itu berguna banget. Itu punya kamu loh. Enggak. Makanya kalian nggak paham Alkitab. Habis ini nggak kamu, paham. habis ini Terus nanti katakan diskusi sama saya, paham kan? Lanjut dulu biar gak kredit. Di sini ya, kita udah ketahui, sudah saya tunjuk ya, jangan bilang saya nggak tunjuk. Sudah saya garis itu kan. Lamo di situ artinya adalah mereka, ya. Dan saya tadi kan saya kasihkan dalam perbandingan ayatnya. Yang mana, Ada ulangan pasal. Pak, yang mana yang lamo itu, Pak? Enggak, yang di bahasa Ibrani tadi. Makanya tadi kan saya udah tanda, Ibu kalau nggak bisa baca Ibu lihat. Iya, saya lihat. Bapak tandai dua kata. Pelan-pelan. Nah, yang Bapak tandai itu dua kata kan? Satu kata, Bu, bukan dua. Nih. Ini satu kata ya? Iya. Satu kata. Yang mana? Yang di sebelahnya, yang sebelumnya. Di sebelahnya nggak ada masalah, Bu. Cuman ini doang yang satu katanya masih bermasalah. Iya, maksudnya saya mau tahu yang kata di sebelah ini apa artinya. Sebelahnya artinya apa, Enggak apa-apa. Nah, itu. Jadi kata-katakan, Maqastar ummi mishpat luqakh ve et doro mi yesokhya ki nigazar me eretz khayim mi pesha ammi nega. Nah, di sana adalah nega lamo atau pemberontakan. Iya, nega lamo itu pemberontakan siapa? Bukannya pemberontakan mereka. Jadi sebenarnya Pemberontakan iya mereka, tapi di sini kan diterjemahkan sebagai iya, sebagai sedalam bentuk singular. Padahal itu kan plural. Lamo itu kan plural, Bu. Tunggu Pak, saya memang bodoh juga kalau belajar bahasa. Tapi kalau saya lihat konteks ini, sebenarnya mereka itu maksudnya umat. Karena pemberontakan mereka, ia kena tulah. Coba, makanya aku enggak, karena pemberontakan umatku, mereka kena tulah, bukan ia kena tulah, gitu. Mana di sini yang kata umatku? Coba Bapak boleh tunjukkan di ayat yang bahasa Ibrani yang menunjukkan arti umatku. Ini umat. Coba, Amin. Amin. Umatku. Yang tulah yang mana? Sebagai mereka. Mereka, umatku, tulah yang mana? Hah? Tulah yang mana? Ini, mispat. Kata tulah yang mana? Nah, coba Bapak translatekan dari pertama kata per kata. Saya kan sudah bilang, Bu, ayat ini bermasalah cuma satu teks doang, satu kata doang, yang lain nggak bermasalah. Nah, sebenarnya kamu translate aja, jangan cuma kamu kuasai satu kata. Translate semua, coba. Sabar, Bill, sabar. Sabar, Bu Agustin, saya punya ini coba kamu buka di Bible Hub. Enggak, translate sekarang. Sekarang buka di Bible Hub. Udah, nggak usah dengar Billy, nggak usah dengar translate. Makanya aku bilang jangan terlalu sombong. Kamu aja kita ikuti seluruhnya. Itu di Bible Hub itu jelas. Ya, di Bible Hub itu dijelaskan. Makanya dia nggak bisa baca semua. Nggak bisa baca. Bisa baca, Bill, sabar, Bill. Sabar ya. Mas Andi, pilih di mute Mas Andi. Ya, di mute aja, Bill. Jadi ada Billy belajar dulu ya. Ya, Legion. Ya, udah diam. Santai. Baguslah kalau bicara. Iya. Ini gurumu yang ngomong ini, Bill. Billy pulang belajar dulu Legion Billy. Baru udah, kita lanjut aja. Ini kalau guru yang ngomong udah pasti Billy diam. Kamu nggak usah pakai kata-kata yang tidak jelas ya. Itu kuperingatkan kamu. Saya bantu share screen. Lanjut, buka. Woi, jangan dipotong, woi. Daniel, matikan Daniel. Itu siapa sih?
yang saya screen ini. Dipercepat ya, dipercepat. Banyak yang mau bicara soalnya. Lanjut. Nah, ini juga ada kesalahan terjemahan di situ Ya, di makanya Bible biar Hub. tahu. Dia mengikuti Jadi gini, terjemahannya salah. metodologinya gini. Lamo, Ya, lamo dengar saya, jadi metodologinya gini. Nanti kamu liatin ini Bible Hub. Ini kan karyanya saudara-saudara yang Kristen. Nah, nanti kamu masukin ke kamera kamus Ibrani yang Indonesia dari Pak Sapri Saleh biar terbelangak semua gitu loh. Paham nggak maksud saya? Nah, siap. ya, kita komparatif di sini. Billy, Betul ini, mah. Billy jangan ngomong dulu ya Billy ya. Tenang Billy, nanti saya transfer Billy. Oke, lanjut dipercepat. Nah, ini juga sama, terjemahannya salah nih. Lamo kok jadi hi, harusnya mereka. Terus Betul. Ya. itu apa sih bahasa Kedua, Indonesia? lihat di sini ketidakjujuran dari Bible Hub. Saya jelaskan dulu, sabar Billy, sabar Billy, sabar. Nah, coba dari semua tabel itu hanya ada satu yang tidak ada strong number-nya. Karena kenapa? Memang sengaja leksikonnya ditutupi seperti itu. Ada nggak kalian pada berpikir ke sana? Tidak ada nomornya ya? Iya, tidak ada strong number-nya. Makanya kenapa tadi saya rujuk Bible Hub. Jadi hati-hati kalau saya udah ngambil metode harus begini, itu peluru yang tajam sekali gitu loh kalau saya udah ngomong kayak gitu. Karena saya bukan orang bodoh gitu loh. Sekarang coba tunjukkan kamus Ibrani sama saudara-saudara kita yang Kristen ini. Silakan Oke, cari kata 1 itu. menit ya. Cari kata itu. Boleh. Silakan. Lamo. Oke, sambil Boleh menunggu, kembali sambil lagi. menunggu silakan Ibu Agustin dulu menjelaskan. Tafadhol. Kembali lagi dulu di tabel tadi. Mana tabelnya tadi? Mau lihat ini. Ya, Iya. Oke, nggak apa-apa. Itu buatan orang Kristen, bukan buatan orang Yahudi. Ingat ya. Ini bukan buatan orang Yahudi. Ya, itu dari Kristen. Ini buatan orang Kristen. Tabelnya nggak apa-apa dibuka aja, dipersiapkan kamus ya. Dan hanya satu-satunya Siap. kata ini aja yang nggak pakai strong number. Pernah nggak kita berpikir loh, kenapa kok strong numbernya nggak dicantumkan? Coba. Ini translate-nya ya, kata per kata. He was cut. Tapi ini translate kata per kata buatan orang Kristen, bukan buatan orang Yahudi. Camkan itu. Ya nggak apa-apa, biarin ya. Ikuti aja. Apa? Silakan Bu. He was cut off from the land of the living, from the transgression of my people was stricken. Ini maksudnya ini kalau apa dia? Maksudnya Bapak ini enggak nyambung ya, ada kata he di sini. Memang gak nyambung, emang salah, error terjemahannya. Secara keseluruhan Bukan dari gak nyambung lagi. Secara keseluruhan dari ayat ini yang kita mengerti kan, yang kita pahami kalau kita Bukan ketarikan, saya udah bilang Bu. Kata yang lain udah nggak bermasalah, cuman satu kata yang bermasalah, makanya kita cross check di bagian yang salah. Yang nggak benar, yang nah berarti you know? sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa kalau itu pun salah satu kata itu, nah yang lain nggak bermasalah kan, berarti bisa dianggap benar apa yang dikatakan ayat itu. Oke, jadi jadi ini kesimpulannya menurut Ibu, bentar. Jadi menurut Ibu dokter ini untuk Yesus ya ayat ini. Ya baik. Kalau More, Reski dan Sweat, silakan. Kesimpulan kalau aja untuk langsung. untuk jadi kita mau cari tahu tafsirannya gitu. Ya, taruhlah kita Silakan keluarkan aja. dijelaskan ya, menurut pandangan yang punya kitab. Kita bisa keluarkan kata he itu, kalau misalnya itu salah. Tapi secara keseluruhan dari ayat itu, Mungkin gini Bu Dokter, saya bantu menjelaskan ya. Jadi gini. Keluhan dari mana Bu? Ya. Nggak pernah Kalau ada di sana keseluruhan. jadinya dia Bu, itu merujuk kepada satu individu. Tapi kalau di sana itu yang sebenarnya mereka, maka akan jadi banyak orang yang disalib Bu. Kalau mau dirujuk itu tentang penyaliban gitu loh. Seperti itu. Itu sebenarnya yang ingin kita bahas gitu loh. ya sebenarnya kalau saya sih, saya yakin bisa terjadi kekeliruan ketika kita mentranslate, menyusun sebuah buku. Nah, bisa saja terjadi kekeliruan di situ, tapi satu hal yang aku selalu tanamkan ke diriku, bahwa aku bisa mengambil benang merah yang benarnya dari kalimat itu bagaimana. Nah, seperti Bapak bilang, kalau di situ ada he, terjadi kesalahan penerjemahan, tidak ada nomor di situ, apa bisa kita hilangkan itu? Apakah itu mempengaruhi pengertian yang Kalau protesnya seperti itu, Ibu protes ke internal kekristenan, Bu.
Bentar Yang Pak. protes itu. Dari ayat itu yang Bapak bilang, oh yang lain-lain itu Oh, nggak sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Sangat. Dan ibu Bentar. jadinya nggak bisa ngeklaim itu Yesus karena Oke. bukan individu gitu loh itu. Oke, aku pengertian begini. Oke, yang mati di salib itu banyak orang. Berarti bisa menyimpulkan kalau kita pakai himpunan Ya. kan. Namun juga nebus dosa gitu yang dua Ada itu. banyak, bentar. Ada banyak yang mati di salib karena itu ditulis mereka. Berarti secara tidak langsung saya tidak menyimpulkan bahwa salah satu yang mati di situ Berarti Yesus. termasuk penyamun juga menebus dosa yang dua itu yang nampingin Nah, saya Yesus. mau nanya More Reski ini di Yesaya ini udah terjadi. Sebentar, saya tanya dulu biar cepat. Sebentar Bu. More Reski. Ini yang sudah terjadi atau nubuatan yang ada di Yesaya ini? Memang ini bukan nubuatan. Memang bukan nubuatan. Ini Sudah fakta terjadi, sejarah, sudah terjadi. Bukan future, ini past tense baik. sifatnya. Apakah Yesus di Yesaya ini sudah ada? Ya belum. Belum ada. Belum ada. Saya tanya ke Bu Dokter. Ya. Bu Dokter, ini menurut Dokter dengerin pertanyaan sama biar cepat, nggak diputar-putar. Ini waktu. Iya. Di Yesaya ini Yesus sudah ada atau belum? Ya belum. Ya namanya juga nubuatan ya. Yesus belum ada di Oke, dunia. baik. Nubuatan itu sudah terjadi atau belum? Ya belum. Belum terjadi nubuatan ini. Belum. Ke Ibu Dokter. Nubuatan itu Bu Dokter sudah terjadi atau belum? Oke, saya mau Nggak dijawab dulu jelaskan. Bu, ini biar cepat. Nubuatan ini sudah terjadi atau belum? Bisa saja ada kejadian yang terjadi seperti ini di waktu Yesaya. Tadi Bisa saja. Tadi kan Ibu udah Dokter dengerin baik-baik. Ibu kan Dokter tadi udah menjawab. Di situ belum ada Yesus tapi nubuatan. Di Yesaya itu udah terjadi atau belum di Yesaya? Kalau kita bicara nubuatan, saya tanya dulu Ibu, di Yesaya itu udah terjadi apa Bentar belum? dulu Bang Handi. Cepat gitu diputar-putar. Ya, ini cepat. Ini sangat cepat sekali dan sangat dipercepat. Ya. Nah, Ibu Dokter bisa dilihat Bu Dokter ini translate dari selaku yang punya kitab kalangan Yahudi, kata lamo di sana apa diterjemahkannya? Silakan. Ini diterjemahkan mereka. Berarti bukan Iya, dia ya. iya kan? Berarti salah kan terjemahannya kan? Udah selesai. Maksudnya kita membaca ayat kan bukan cuma kata mereka ini, kita menghubungkan semua kata-kata Tadi kan saya bilang, astagfirullah. Ibu saya bilang tadi paham nggak? Ayat yang di pada kata yang lain itu udah nggak bermasalah. Yang bermasalah cuma satu teks doang. Iya, kalau misalnya Bapak bilang kalau mereka ayat yang lain tidak bermasalah, ngapain juga kita permasalahkan? Ya, jadi ayat jujur lah. Satu ini sudah permasalahan. Bagaimana dia bilang tidak permasalahkan, dia tidak mampu menjelaskan. Ya sudah, lanjut itu aja. Itu menurut terjemahan Legion Binti. Sabar. Makanya jangan kamu bilang binti, saya tidak mengenal binti. Kamu pikir orang Manado itu saya. Bodoh amat. Makanya aku bilang. Jadi muter-muter sih. Ya. Jadi aku bilang, oke lah, Bapak bilang itu salah satu kata itu. Tapi Bapak bilang yang lainnya tidak biar cepat Bu. Yesaya ini udah terjadi atau belum? Kalau soal Yesus belum terjadi, tapi kejadian ini ada terjadi. Di Yesaya ini apakah Yesus, dengerin dulu biar cepat. Di Yesaya ini Ibu bahas dari tadi, itu Yesus sudah ada belum? Belum ada. Baik. Apakah di Yesaya ini sudah terjadi atau belum? Bisa saja ini sudah terjadi kepada orang-orang yang sudah terjadi. Kalau kita lihat sudah terjadi. Ini bukan bisa saja, emang sudah terjadi, bukan bisa saja, emang sudah terjadi. Sebentar biar cepat. Apakah nubuatan itu sudah terjadi atau belum terjadi, Bu? Sekarang. Jawab aja Bu biar cepat. Apakah nubuatan itu sudah terjadi atau belum? Yesus. Sudah terjadi pada Yesus. Jelas. Sebentar. Bu, apakah nubuatan itu sudah terjadi waktu atau belum? Yesaya mengungkapkan ayat ini di firman ini di buku Yesaya ini, kejadian tentang Yesus belum terjadi. Artinya kalau belum terjadi, di Yesaya itu udah terjadi loh Bu. Bentar, makanya saya mau jelaskan ke Bapak, tapi Bapak belum. Nah, begini Pak, yang saya pahami tentang nubuatan, saya mau kasih contoh tentang nubuatan itu adalah langsung ke intinya aja Bu. Yesaya tuh ayatnya udah dibahas dari tadi itu loh. Ambil kesimpulan gitu loh. Berarti kalau nggak mau ambil kesimpulan, berarti dari tadi nggak ngikutin gitu loh. Pak, saya sementara menjelaskan silakan, Pak. Jadi nubuatan itu bisa saja kejadian ini akan menjelaskan tentang kejadian yang akan terjadi di masa akan datang. Seperti misalnya. Itu kan penafsiran Ibu bisa saja.
Enggak, tapi Pas, Iya. Bu, bukan future tense, Bu. Mohon maaf, Ibu salah alamat. Jangan begini, dipotong dong, begini. Pak. Saya Silakan. kasih contoh misalnya tentang patung yang apa dia? Antonius baca chat Antonius. Silakan Bu, silakan Bu. Patung Nebukadnezar. Atau saya kasih contoh tentang pembantaian umat Israel waktu tahun Kalau berapa itu. nggak usah kasih contoh Bu, kayak saya langsung ini yang namanya kan nubuatan belum terjadi Bu. Kalau saya sih menjelaskan itu bisa saya pakai penjelasannya dengan contoh. Kan tidak harus semuanya kita jelaskan mendetail begitu. Saya bisa menjelaskan sesuatu berdasarkan contoh-contoh yang saya Mohon maaf Bu ya, ini berikan. kan waktu sebentar lagi juga Juma akan mau di riset. Kan Potong ambil terus ya, makan waktu ya Pak. gini ya Bu, maaf ya. Tadi kan udah dijelaskan Yesaya itu. Menurut Bang Sueb sama Reksi, ini sudah terjadi. Artinya Memang. bukan nubuatan. Nah sekarang Memang saya mau tanya Ibu. Pak, Maka Yesaya ini udah jelaskan, terjadi. Bapak dengar. Kan kalau Saya udah mau terjadi artinya bukan nubuatan Bu. Nubuatan itu Tapi belum itu terjadi. menggambarkan kejadian yang akan terjadi nantinya, Pak. Jadi nubuatan bisa saja itu terjadi waktu kayak saya kan Oke, dia ambil bilang satu ke aja umatnya, contoh Bu. Apa yang dinubuatkan merujuk kepada Yesus? Ambil satu contoh. Satu, sifat Yesus yang dinubuatkan di situ. Satu aja ambil contoh. Apa? Astaga, Pak. Apa kira-kira? Jadi Bu, misalnya yang ada korban binatang, korban apa itu kan gambaran tentang yang akan kan terjadi pada Yesus menurut Anda bisa saja dinubuatkan di Yesaya. Nah, Yesus hadir di dunia ini, ciri-ciri nubuatan Yesus di Yesaya itu apa? Silakan. Satu aja Bu, silakan. Supaya Tentang mana kita ya? cross check bener nggak sih menurut Ibu ini gitu loh. Apa? Raja damai, Allah perkasa, apa seterusnya apa? Silakan. Dia tidak yang ayat itu ya. Ya, Mana? apa? Mana? Saya cuma memudahkan Ibu aja. Saya memudahkan fokus di Ibu, Yesaya. Anda diam dulu Billy. Saya memudahkan bahwa ciri-ciri Yesus waktu hidup yang dinubuatkan Yesaya 53 itu apa? Silakan. Nah, tadi saya mau tanggapi tentang Bapak sempat singgung dia Raja Damai, Bapak yang kekal, Ya. ya kan? Nah, Bapak baca ayat. Di mana Yesus Raja Damai, Bu? Bentar dulu. Langsung Bapak aja baca tuh dulu the point gitu loh. Yesus Raja Damai. Pak, bentar Ya, dulu kalau Pak. diskusi, Makanya saya mau ya, kasih saya udah tunjuk ke Bapak paham, justru ayatnya saya supaya paham Bapak ayatnya, tahu. makanya saya pakai standar itu. Pak, jangan Apakah dipotong. Yesus Raja Damai? Potong dong, Pak. Apakah Yesus Raja Bentar, Damai, Bu? Enggak Pak. Kalau Bapak baca ayatnya berbunyi seperti ini. Aku tidak hafal si ayatnya, tapi kurang lebih seperti ini. Orang ya gimana? lupa. Ayatnya begini, orang akan menyebutnya. Oke, Raja Damai. Bapak Di mana kerajaannya Yesus, Bu? Waktu dia hidup. Kalau dia raja, mana kerajaannya? Emang kan? sekarang buat tentang orang menyebut dia Raja Damai Bapak yang terjadi enggak Sekarang saya tanya Ibu. Iya, satu persatu, Bu. Di mana kerajaan Yesus? Kerajaan apa namanya? Kalau dia Raja Damai. Di mana istananya? Waktu Yesus hidup di bumi. Kan dinubuatkan nih Bu. Artinya nanti dinubuatkan Yesus ada di bumi, dia Raja Damai. Mana istananya Yesus waktu dia jadi raja? Apa nama istananya? Silakan. Di kerajaan ini surga, bukan dinubuatkan di surga, Dia Bu. itu- Dinubuatkan di bumi. Dan nantinya yang Bapak bilang sekarang ini Yesus akan Tapi datang di bumi kedua punya kalinya. di bumi ini, Ibu, Yesus punya kerajaan nggak di bumi? Ini kan nubuatan. Jadi kerajaan yang akan baik. Yesus bentuk nantinya ini Ini nubuatannya Yesus nanti hidup di dunia atau nanti kembali ke surga? Nubuatannya di mana ini 53? Ada dua ini nubuatan menurut Jadi, Ibu. Saya jelaskan ya Pak, saya jelaskan. Jadi Bapak kan memerintah sebagai raja kekekalan di kerajaan Allah. Aduh. Nah, kita umat Kristen akan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Nubuatan Yesaya ini Yesus di bumi atau di surga? Nubuatan Yesaya ini. Dan Allah itu akan memerintah dari surga dan akan memerintah Oke, di bumi. di bumi. Kalau di bumi, di mana kerajaan dan istana Yesus? Apa namanya itu kalau di bumi? Ada nggak? Supaya terbukti gitu loh. Bapak tahu kan, pemerintahan Allah ini, kerajaan itu mereka kan makhluk-makhluk roh. Lah Bapak mau suruh Di bumi Yesus nggak berbentuk roh, berbentuk manusia. Kalau dia Raja Damai, Yesus di bumi, apa nama istananya dan di mana? Silakan. Pak, saya kasih contoh ya. Jokowi kan ada di Jawa. Di Jawa kan Jokowi. Tapi pemerintahannya sampai Iya, Yesus pernah hadir di dunia 33 tahun setengah, Bu. Di apa nama kerajaannya? Di mana istananya? Kalau memang ini nubuatan untuk Yesus. waktu Silakan. itu
Waktu itu kerajaannya di surga masih. Belum mencakup di bumi. Sampai sekarang pun. Jadi artinya Yesaya 53 ini nubuatan untuk Raja Damai di bumi gagal. Ya Bapak coba Bapak baca ayat itu. Orang menyebut. Gagal Bu, gagal karena di bumi Yesus nggak pernah menjadi Raja Damai, nggak ada istananya. Bentar, Pak. Jadi dengar ayatnya. Gagal. Simak baik-baik ayatnya. Aku nggak bisa mengutarakan ayat itu secara. Pernah nggak Yesus menjadi Raja Damai? Ada nggak istananya di bumi? Ada nggak? Pak, ayat itu mengatakan orang akan menyebutnya. Jadi orang menyebut tapi buktinya nggak ada gitu. Nah, apapun itu, tapi nubuat itu terjadi loh sekarang. Gimana orang di bumi nggak ada istananya kok? Mana bekas istananya Yesus? Coba Bapak tanya ke orang-orang sekarang. Coba tunjukkan di mana istananya Yesus waktu ada di bumi. Ibu, di mana istananya Yesus waktu ada di bumi? Apa nama istananya? Raja itu tentu mempunyai istana. Apapun silakan, itu. di mana? Dia mau ada istana atau dia tidak ada istana? Nggak bisa, raja harus ada istana. Ini Nggak pernyataan bisa. Itu artinya gugur gitu loh. Makanya jangan nyambung-nyambung ayat, nanti nggak nyambung gitu loh. Nah, enggak nyambung. Bapak yang nggak mengerti ayat ini katakan orang akan menyebutnya Ya, dan orang siapa yang menyebut dia raja? Nah, coba Bapak tanya ke semua orang Kristen. Orang Kristen di waktu itu belum ada orang Kristen, Bu. Nah, ini kan waktu Yesus hidup di dunia belum ada orang Kristen. Pak, itu di ayat berapa, Bu? Sebentar ya. Sebentar ya. Ini waktu Yesus hidup belum ada orang Kristen, Bu. Saya orang Kristen ini, boleh saya jawab ya? Mau jawab, Pak Antoni. Tapi jawab jangan muter ya. Ya. Di mana lagi. Kerajaan belum muter-muter. Di mana kerajaan Yesus waktu dia hidup? Silakan. Belum ada, tapi nanti ada. Ya. Jadi penggenapannya nanti Belum dia ada. akan datang sebagai raja. Artinya nubuatan Yesaya 53 akan datangnya Yesus menjadi raja damai batal. Enggak, betul? belum sepenuhnya terpenuhi. Batal karena nggak pernah. Dia akan datang sebagai raja. Kelar dia akan datang sebagai raja. Sebagai raja mendirikan kerajaan 1000 tahun. Itu nanti di bumi, kerajaan dia. Kelar raja di bumi Yesus batal karena salah. punya istana, betul? Belum terpenuhi tidak berarti batal. Kapan dia penuhi? Yesus datang nanti kedatangan kedua kali. Karena pertama kali Yesus bilang dia datang untuk melayani untuk yang pertama. Tapi yang kedua dia berkata dia akan datang sebagai raja. Pahamin itu. Berarti nubuatan di Yesaya itu belum terbukti, betul? Belum terbukti sepenuhnya. Ya beda ya. Yang mana yang tidak terbukti, yang mana yang sudah terbukti? Nggak ada yang tidak terbukti. Yang belum terbukti sepenuhnya adalah kedatangannya sebagai raja. Tapi dia sudah menarasikannya. Di gitu. mana? Kenapa? Raja nanti pada saat kedatangan kedua kali dia akan sebagai raja. Artinya pada akhir zaman Yesaya itu belum terjadi. Belum sepenuhnya. Bukan belum terjadi. Sebagian besar sudah. Sebagian kematiannya sudah terjadi. Kebangkitannya sudah terjadi. Menjadi raja belum terjadi. Menjadi raja di bumi belum. Nggak gugur, logika salah Pak. Logika salah kalau dibilang belum sepenuhnya terjadi. Nah sekarang saya mau kasih tahu nih di mana More Reski melakukan kesalahan. Tadi More Reski bilang terenggut nyawanya. Nggak ada kata-kata terenggut nyawanya di situ gitu. Itu salah membaca teks ya. Bang Andi, mohon izin Bang Andi. Silakan. Kemudian tadi Andi, Pak Maulana sama Pak More Reski tidak memahami apa yang namanya prophetic perfect tense. Jadi Anda menyamakan. Pelajari dulu prophetic perfect tense ya. Itu saya udah tahu, saya udah tahu itu, tetapi digunakan dengan bentuk pas. Jadi Ya, Anda nggak boleh mengatakan, gitu. jadi Anda mengatakan menyerahkan. Anda menyatakan menyerahkan dan merenggut sama gitu. Bukan, di situ nggak ada kata merenggut nyawa di situ ya. Itu artinya dia terputus dari bukan sesudah jadi penahanan, ia terambil dari penahanan dan penghukuman, bukan terenggut nyawanya. Anda menyalahkan terjemahan. Bukan, Pak, menyalahkan pemahaman dari Pak Reski. Merenggut. Bukan, nggak ada tertulis merenggut. Buka yang di LAI, yang di Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, buka yang 53 ayat 8. Pak Antonius, mohon izin sebentar Pak Antonius. Pak Bang Andi, saya mohon izin. Ya, silakan. Saya ini hanya sedikit aja ini. Boleh saya bertanya ya? Ya,
Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang nubuatan kepada Yesus, tetapi sebelum saya menjelaskan nubuatan kepada Yesus, saya ingin bertanya kepada More Rizky. Beliau ini mengatakan bahwa Injil itu akan menjadi sampah apabila tidak mengimani perjanjian lama. Alasannya apa kira-kira itu? Coba dijelaskan. Mengimani? Kapan saya ngomong mengimani? Bentar. Anda mengatakan tadi bahwa Injil itu akan menjadi sampah apabila tidak bersandar kepada perjanjian lama ataupun Torah ataupun Tanakh. Silakan dijawab. Oke, simpel aja. Alasan. Iya, simpel saja alasannya. Bukankah dalam konsep kekristenan, perjanjian lama itu menubuatkan PB itu menggenapi? Salah nggak? Ya, jadi baik. Kalau misalkan PL-nya kita buang, apakah PB nggak jadi sampah? Tidak. Saya tanya. Baik. Bentar Pak Antonius, bentar. Perkataan Anda sangat bagus. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hanya orang munafiklah yang menolak kitabnya para nabi. Hanya orang munafik yang menolak Tuhannya para nabi. Ya. Hanya orang munafik yang menolak Tuhannya para nabi. Mereka membentuk Tuhan sendiri. Mereka membentuk nabi sendiri. Mereka membentuk kitab sendiri. Lalu mereka mengaitkan dengan Tuhannya para nabi. Dengar dulu, Bang. Lalu mereka mengaitkan dengan Tuhannya para nabi. Hei, kamu keliru. Nabi-nabi tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi tidak pernah mengenal Muhammad, nabi-nabi tidak pernah mengenal Islam. Jadi klaimmu itu semuanya gugur. Saya katakan, kami sebagai orang Kristen, kenapa kami harus bersandar kepada Alkitab? Karena Alkitab menjadi suruh dia emosinya terluap dulu. Suruh saya jawab dulu ini. Mereka ilmunya ketinggian. Enggak. Saya untuk jawab ini simpel aja sama saya. Saya mau jawab dua hal ya. Terkait klaim subjektif kamu ya. Saya orang yang nggak pernah peduli, apalagi klaim subjektif saudara-saudara yang Kristen. Itu saya nggak pernah peduli. Saya gambarkan analogi gini. Ketika saya disebut munafik ya oleh kalian, itu bagaikan saya ketika saya keluar rumah, lalu di seberang jalan ada orang gila telanjang ya, kelaminnya kemana-mana, lalu banyak dakinya sekujur tubuh, rambut gimbal, ingus, congean kemana-mana dan iler kemana-mana, lalu teriak-teriak sama saya, Reski gila, apakah saya harus peduli? Tentu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu harus dipahami sekali oleh saudara-saudara yang Kristen. Jika mau pakai nalar parameternya seperti itu, logikalnya seperti itu, pada faktanya Kristen pun tidak mengenal istilah Kristen. Yesus tidak mengenal istilah Kristen. Kristen baru ada ketika Barnabas dengan Paulus mengajar di Antioquia. Kalau kita mau rujukannya nama, pakai standar parameter seperti itu. Mungkin itu aja jawaban saya. Silakan Bang Handi lanjut. Baik. Bentar Bang Handi. Saya ingin menghadapi More Rizky ini. Apa dia sanggup menghadapi saya? Saya aja. Kalau kamu belum bisa tunjukin ijazah, kamu nggak usah ngadep tempat saya. Kamu sanggup tidak untuk menghadapi saya? Kamu sama Suhaib hadapi saya hari ini. Lanjut Bang Handi. Saya nggak perlu debat dengan dengerin dulu. Tadi Meme Bos mengatakan, yang lain diam dulu. Meme Bos tadi mengatakan gini, hanya orang munafik hanya orang yang munafik menolak kitab para nabi. Jadi kalau ada orang yang menolak kitab para nabi munafik. Anda baca Efesus 2 ayat 15. Siapa yang munafik, yang menolak, yang membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala ketentuannya. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah menghapus segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Baca Efesus 2:15 tulisan Paulus. Enggak usah ditampilkan ayat itu. Oke, bentar Bang Handi. Giliran saya boleh ya? Silakan. Sekarang siapa yang membatalkan segala perintah hukum Taurat? Siapa yang munafik di sini? Jelaskan Efesus 2:15 itu. Silakan. Dijawab itu Bro Meme, jangan menuduh kami sembarangan. Paulus sendiri menulis dengan jelas, membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Siapa yang munafik di sini? Silakan. Dibuka mute-nya, silakan. Dijawab tuntas ini. Kita mau tahu siapa yang munafik. Iya, saya akan menyangga dulu soal pernyataan daripada More Rizky. Dia mengatakan bahwa saya aja lu tanggapi. More Rizky mah nggak imbang dengan Anda. Saya aja. More Rizky tidak akan sanggup menghadapi saya ketika berdialog tentang Alkitab. Benar Meme. Ajar Meme. Kita jawab dulu ini pertanyaan saya. Bukan. Oke, Bang Handi, stop. Saya minta stop. Saya tantang Billy, Meme Bos, Antonius, bisa nggak kalau debatnya di dunia nyata? Saya akan fasilitasi. Iya, kalau sanggup hubungi. Kapan? Silakan. Di mana? Hubungi saya nanti. Silakan hubungi Bang Handi nanti. Kita live langsung tapi di dunia nyata. Hubungi saya. Debat secara terbuka ya. Boleh. Hubungi saya. Silakan hubungi saya. Nomor saya udah tahu kan Meme?
Udah tahu? Kalau saya hubungin saya tidak mau. Kan kamu menantang saya. Iya, saya jadwalkan. Boleh. Silakan panitia debat dunia nyata. Iya, panitianya saya moderatori. Di dunia nyata, saya nggak ingin debat live. Oke. Saya siap itu. Kapanpun saya siap, tetapi saya harus menyangka dulu. Kamu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Kamu ngelatih emosi aja nggak bisa. Kamu menandakan studi kamu rendah. Bentar. Saya tidak pernah marah. Bentar, saya tidak pernah marah, tapi dialog saya memang tegas. Kamu boleh tanya sama Bang Handi, sudah tahu watak saya. Jadi begini, bentar. Tanya. Menandakan psikis kamu terguncang itu. Saya bukan orang bodoh dan bukan orang yang. Istirahat aja dulu. Ini Bang dengan Anda. Ya. Kita kembali ke topik gitu ya. Boleh. Coba sedikit baiklah. Aduh, saya lanjut. Bentar dulu, saya mute dulu biar nggak kredit gitu ya. Meme tolong dijelaskan gitu. Siapa yang munafik di sini yang menolak kita para nabi? Silakan. Siapa yang munafik? Silakan. Saya jelaskan ya. Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Jawaban dari pembatalan hukum Taurat itu Efesus 2:15, tolong di screen Efesus 2:15. Bentar, Bang. Biar dia baca. Bukan Efesus, ayo bentar. Saya jelaskan. Cepat. Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Screen biar dia baca. Atas kesepakatan ataupun konsili Nikea, konsili Yerusalem pertama, yaitu konsili para rasul dan panatua. Mereka mempunyai atau mengambil 3 keputusan. Keputusan pertama bahwa kepada bangsa-bangsa yang lain yang bukan bagian daripada bangsa Yahudi tidak diperkenankan Taurat. Baik, saya serahkan ke Bang Juma untuk membahas Efesus 2:15. Apa yang dibatalkan Paulus? Bang Juma silakan. Oke, makasih Bang. Sebelum saya lari ke sana, Bang, saya ingin tahu ini teman-teman Kristen nih yang suka ngambil kitabnya agama lain, mendudukkan mereka lah yang menggenapi itu. Di dalam Yesaya 53 ini khususnya. Di situ diterangkan di nomor 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Kemudian di dalam nomor 5 diterangkan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saya ingin tahu kalau ini untuk Kristen, kalian ini memberontak apa sih sebenarnya? Apa yang kalian jadikan sebagai acuan bahwa kalian itu adalah pemberontak sehingga Yesus harus datang mengganti kalian di atas tiang salib? Coba yang tadi merasa hebat, jawab ini dulu. Kalian memberontak apa? Kemudian dikatakan, Yesus dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kalian jahat apa? Bilur-bilur kalian menjadi sembuh itu bilur-bilur kenapa kalian Kristen ini? Satu, kalian memberontak apa? Kalian kemudian itu kejahatannya kejahatan apa? Kemudian bilur-bilur kalian yang sembuh itu bilur kayak mana? Kok bisa nubuatan untuk kalian? Jawab. Ya, saya jawab boleh. Kalau soal itu saya tidak tahu, Bang. Silakan Pak Antoni. Ya, yang dimaksud dengan jadi gini, dosa itu adalah pemberontakan. Ya, kan. Jadi semua manusia telah berdosa, telah memberontak terhadap Allah. Dosa itu adalah pemberontakan. Oke, nah sekarang pemberontak apa kalian sampai Yesus yang harus tertikam untuk kalian? Dosa banyak apa? Sekali, ya, berbohong, ya, mencuri, bunuh dan sebagainya. Banyak sekali. Yang semua manusia telah lakukan di dunia ini. Jadi itu adalah pemberontakan. Ya, kok semua manusia? Ya, kok semua manusia? Karena semua manusia telah berdosa. Kristen dong. Enggak, Kristen dong. Semua manusia telah berdosa. Ini Yesus menebus semua. Yesus menebus semua dosa semua manusia. Saya gak suka. Bukan, semua memang betul. Semua dosa manusia. Jangan asumsi. Enggak asumsi, betul. Terus kejahatan apa yang kalian katakan? Kalian itu melakukan kejahatan apa sampai Yesus yang harus menanggung kejahatan kalian? Iya, tadi kan saya udah kasih tahu ya, semua dosa yang dilakukan oleh umat manusia dari membunuh, berzina, kejahatan kok larinya ke manusia? Iya, kami itu tidak pernah mengimani Yesus itu mati di tiang salib. Untuk kami nggak pernah itu. Itu ajaran dari mana itu? Itu ajaran dari Yesus. Ya, jadi begini, saya kasih tahu ya, ini jawaban saya. Maksudnya kalau Anda mau tidak terima, tidak masalah. Bahwa Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Hanya memang tidak semua manusia menerimanya. Gitu, yang menerima penebusan dari Yesus adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ya, yang saya gitu. Tetapi dia datang untuk mati untuk semua. Apa yang kalian punya? Kan tadi saya kalian memberontak apa rupanya?
Tadi saya sudah sebutkan. Iya, saya belum dapat poinnya. Saya sudah sebutkan dari membunuh, mencuri, merampok, berbohong. Oh, itu pemberontakan namanya, itu pemberontakan. Semua dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Jadi kalian ini terlebih dahulu sudah melakukan pemberontakan, kemudian Yesus datang untuk nebus itu. Ya, bisa begitu. Nah, sekarang pemberontakan yang kalian lakukan itu ditebus oleh siapa? Ya, oleh Yesus lah. Kesalahan kami ditebus oleh Yesus. Yesus nggak pernah lagi datang. Yesus nggak pernah lagi datang kok untuk nebus kalian. Yesus datang cukup sekali, ya, untuk menghapus terus dosa kalian semua bebas manusia. Melakukan dosa gitu? Enggak begitu. Buktinya kalian masih melakukan pembunuhan, pemberontakan, penindasan, penekanan, penjajahan. Kita nggak boleh lagi melakukan itu. Kalau melakukan kita terus salah. Gimana dengan mereka yang melakukan pemberontakan kayak begitu? Gimana ceritanya? Ya harus tobat. Ya harus tobat dari dosa. Gitu. Oh tobat, tobat. Jadi Yesus mengajarkan tobat. Iya dong. Oh, jadi terus apa gunanya dia mati di tiang salib kalau ternyata kalian masih diajarkan bertobat? Untuk menebus dosa. Ya, orang kita bertobat kan juga dosanya harus ditebus kan. Nah, Yesus sudah lakukan itu semua. Yesus menebus dosa dari zaman Adam sampai zaman yang akan datang. Semua dosa. Begini, kalau Yesus sudah menebus dosa kalian, terus kalau kalian itu kemudian melakukan dosa, kenapa pergi? Kenapa? Suaranya kayaknya sinyalnya putus tadi, Bang Suma. Iya, kenapa? Yesus sudah menebus kalian, kenapa rupanya? Terus ya. Jadi setelah kita ditebus, ya, kalau kita sudah ditebus, kita sudah harus berhenti berbuat dosa. Kalau kita sudah dicuci, ya, ibarat kita udah dibersihkan. Harusnya Yesus itu datang. Di akhir zaman aja nanti. Pada saat hari kiamat dia datang. 1 menit sebelum kiamat dia datang mati di salib supaya dosa-dosa kalian itu ditebus. Nggak harus begitu. Gimana ceritanya? Itu kamu nggak bisa memaksa rencana Allah. Ya, Yesus datang inilah 2000 tahun lalu. Tidak berarti Allah tuh nggak bisa menghapus dosa yang di zaman yang akan datang. Inilah bukti bahwa cerita agama yang ada di dalam agama orang lain itu kalian rampok untuk mendudukkan konsep kalian. Konsep yang diajarkan oleh Romawi Yunani, di mana mereka mengajarkan sebelum Kristen ada, lebih dahulu mengajarkan Theos datang menebus dosa manusia. Itu konsep itu yang kalian jajakan. Bukti merampok itu apa? Nah, sekarang kembali kepada apa? Bukti merampok apa? Coba Anda buktikan di mana di sekte Yahudi mana? Kita perjanjian baru itu sudah ditulis di abad 1 Masehi. Nah, itu cerita, itu asumsi. Sekarang begini, keturunan sudah ke-12 murid Yesus oleh itu berkumpul di mana? Dengar. Ke-12 murid Yesus punya keturunan, apa agama mereka? Jawab. Apa hubungannya berkumpul sekarang? Keturunannya. Apa hubungannya? Itu makanya aku bilang kalian merampok ajaran kitabnya orang. Di mana kami merampoknya? Sekarang saya tanya. Lah buktinya keturunan ke-12 murid Yesus enggak Kristen? Keturunan yang mana? Yang Anda maksud keturunan mereka yang mana? Makanya saya tanya sama Anda, mana keturunan ke-11 murid Yesus yang sekarang menjadi Kristen dan tinggal di mana mereka? Itu logical fallacy ya. Karena kalau kamu tidak bisa menunjukkan siapa keturunan Rasul, lalu Anda mengatakan mereka bukan Kristen. Itu jelas logical fallacy. Itu seperti mana faktanya, mana keturunan mereka menjadi Islam sampai hari ini. Mana buktinya? Nah, sekarang justru saya tanya samamu, kalau buatan 53 ini betul untuk Yesus, maka yang menyembah Yesus itu pertama kali bukan kalian, tapi keturunan ke-11 murid Yesus. Keturunan ke-11 yang mana? Apa nama mereka? Keturunan ke-11. Yang mana keturunan Yesus ke-11 yang mana? Murid-muridnya Yesus itu punya keturunan atau tidak? Saya tanya samamu, mereka hidup menduda, membujang semua sampai mati, atau mereka punya keturunan? Iya, ada yang punya keturunan, ya. Tetapi mana buktinya bahwa mereka bukan beragama Kristen? Mana keturunan mereka? Justru saya minta bukti di negara mana mereka tinggal dan apa agama mereka sekarang. Makanya gini loh, kalian merampok. Dia punya keturunan aja tidak tercatat gitu loh. Apakah mereka punya keturunan atau tidak?
Dari mana kamu bisa menyimpulkan bahwa mereka punya keturunan? Nah sekarang Paulus mati tanpa keturunan. Yang ada di Yerusalem sekarang ini, mati tanpa keturunan. Yang ada di Yerusalem sekarang ini, yang mereka masih melakukan praktik Torah, itu keturunan siapa? Keturunan orang-orang Yahudi dong. Nah, orang-orang Yahudi maksudnya yang mana? Ya orang Yahudi. Jadi ajaran Yesus itu gagal. Jadi ajaran Yesus yang kalian katakan klaim Kristen itu adalah pengikut Yesus, itu tidak ada lagi di Yerusalem. Ada 2 miliar orang Kristen di dunia. Ada orang Kristen di Yerusalem. Di dunia. Sama aja Yerusalem ada, dan itu nggak ada. Iya, mau sekarang antara 2 miliar Kristen penyembah manusia itu berapa persen Yahudi? Iya, apa hubungannya gitu loh? Orang Yahudi sedikit, apa hubungannya? Orang Yahudi yang sedikit. Kalau Kristen itu ajaran dari Yesus, maka murid dan keturunannya secara turun-temurun lah yang menjadi prakarsa kekristenan. Suma tahu nggak, pada zaman Yesus orang Yahudi sudah menolak dia. Ya tahu, karena itulah kemudian kalau Yesus aja ditolak, jangan mimpi kemudian hari ini masih ada ajaran Yesus. Oke? Kalau Yesusnya aja sudah ditolak, jangan mimpi. Gimana ceritanya Anda ini? Yesus ditolak, apa mungkin ajarannya diterima? Diterima oleh kami, bukan oleh orang Yahudi. Ya, justru itulah aku bilang kalian nih, itu perampok. Apanya yang kami rampok? Loh, ajarannya orang yang kalian ambil, ya saya 53. Kalian katakan ajaran itu yang mana yang kami ambil? Ajaran yang mana? Ajaran Yesaya 53 tadi itu kami tidak mengambil, itu ajaran dari Allah, ya dari Tuhan. Ya. Apanya yang kami ambil? Lucu orang Kristen tuh orang Kristen, Yesus itu orang Yahudi kok. Orang Kristen awal-awal tuh orang Yahudi kok. Ya, sekarang mereka mana keturunannya orang Kristen Yahudi itu mana? Mana keturunannya? Ada, cuman bukan mayoritas. Mana? Kalian Kristen itu karena banyak. Belanda, kamu karena buka Portugis. Ya, itu ada 0,5%. Ada orang Yahudi yang datang mengajarkan tentang Kristen di negara ini. Yahudi mana? Siapa namanya? Rabi yang mana yang datang mengajarkan Katolik? Kamu pernah dengar Dorothy Marx gak? Oke. Dia orang Kristen, dia orang Yahudi. Oke, salah satu ya. Oke, salah satu. 2, siapa lagi? Orang Yahudi yang datang ke sini mengajarkan Kristen. 2. Ya banyak, cuma saya nggak hafal namanya. Edisi Butar. 3, Luga Tambunan. Paul Song. Itu yang kamu maksud? Ya pokoknya ada, intinya ada. Ya ada, memang ada. Karena memang penyesat itu berasal dari tengah-tengah Yesus yang nyamar menjadi domba. Oke? Oke, menurut Suma begitu, silakan. 2. Oh iya, jelas. Itu pasti tuh. Makanya itu keimanan Suma ya? Bukan, itu fakta di lapangan seperti itu. Fakta gimana? Kalau fakta itu bisa dilihat bersama dong. Oke, sekarang kita kamu coba konsentrasi dengan apa yang saya katakan ini. Ketetapan Tuhan kepada Bani Israel oleh Tuhan itu dikatakan jangan kau menambah dan jangan mengurangi. Sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang mengajarkan bahwa hukum ketetapan Tuhan berupa Taurat itu adalah merupakan kutukan? Siapa yang mengajarkan itu? Nggak ada. Yang diajarkan oleh Paulus itu adalah nggak ada apa. Melanggar hukum Torah itu mendatangkan kutuk. Oh, kamu salah. Oh. Tidak seperti itu. Paulus begitu. 1 Korintus 15 nomor 56 Paulus mengatakan begini, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Iya. Hukum Taurat adalah kuasa dosa, betul? Jadi dengan hukum Taurat orang mengenal dosa, maksudnya itu. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang mengajarkan Anda kalau hukum ketetapan Tuhan itu adalah sengat maut? Yesus kah? Musa kah? Abraham kah? Atau siapa yang mengajarkan Anda? Yang menyatakan itu Paulus. Nah, dari mana Paulus dapat ilmu bahwa ketetapan Tuhan itu adalah kuasa dosa? Siapa yang mengajarkan Paulus? Semua orang tahu kalau melanggar hukum Torah, maut gitu loh. Itu maksudnya begitu. Iya, memang betul. Begitu, itu simpel aja. Iya, betul. Memang siapa yang melanggar ketetapan Tuhan, itu adalah merupakan sebuah dosa. Nah, sekarang siapa yang ingin menghapuskan segala ketetapan Tuhan supaya bebas melakukan apa saja? Siapa yang mengajarkan bahwa ketetapan Tuhan berupa hukum Taurat itu adalah sengat maut? Sehingga dia harus dihapuskan, diganti dengan matinya Tuhan kalian di atas tiang salib secara terkutuk. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Nggak ada yang mengajarkan
sesuai dengan narasi Suma ya, bukan seperti itu. Jadi apa yang diterangkan oleh Paulus? Paulus menerangkan dia harus mati secara terkutuk di atas tiang salib, betul? Iya, karena menanggung kutuk dosa. Dosa apa? Pelanggaran terhadap hukum Torah, begitu maksudnya. Tidak. Nah, itu dia. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kalian dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Betul? Iya, betul. Nah, artinya bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi bagi Kristen. Iya, betul. Nah, berarti ketika ada perintah jangan ada ilah lain di hadapanku, wajarlah, sah-sah sajalah kalau kemudian Kristen membentuk Tuhan dalam rupa manusia, betul? Enggak, itu tuduhan yang tidak berdasar, yang bertentangan dengan fakta ya. Itu gimana sih? Karena pernyataan Anda ini lucu ya, Anda ini lucu. Anda mengatakan bahwa Paulus telah membebaskan kalian dengan mengajarkan Yesus harus mati terkutuk untuk membebaskan kalian dari ketetapan Taurat. Nah, sekarang jadi terbukti sudah di sini bahwa yang munafik di sini adalah siapa yang menolak kitab para nabi. Terbukti Efesus 2:15. Gak ada, kalian menolak kitab Torah, bukan kami. Saya justru mengimani. Itu Efesius gimana kalian salah memahami kok dibilang kami menolak. Sekarang begini, kamu yang menolak gitu loh. Kamu yang menolak begini, menolak Torah, menolak kitab nabi-nabi. Saya tanya sama Anda, hukum Taurat itu diperuntukkan kepada siapa? Hukum Torah diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi. Kamu orang Yahudi? Bukan. Terus kenapa Yesus harus mati menebus kamu dari hukum Taurat? Karena Yesus juga datang untuk orang-orang Yahudi. Bukan hanya untuk kami semua. Sekarang saya tanya sama Anda, hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat sudah saya bilang untuk orang Yahudi. Terus kenapa Yesus harus mati di tiang salib untuk menebus kamu dari hukum Taurat? Kenapa rupanya? Gini, Yesus datang mati untuk menebus dosa saya dan membebaskan orang-orang Yahudi dari kutuk hukum Taurat, gitu loh. Oh, berarti bisa juga untuk saya, tetapi hukum Taurat yang moralnya gitu loh ya, bukan yang nggak usah ngemis-ngemis lagi kitabnya orang. Anda sudah mengakui bahwa hukum Taurat itu adalah untuk Bani itu Israel. Framing ya, mengemis itu tadi diucapkan oleh Resti. Kamu sendiri yang mengucapkan hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kamu Bani Israel. Bukan. Berarti hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kamu jangan ngemis lagi ke sana. Itu kitabnya agama lain. Kamu memframing iman kami terhadap semua kitab-kitab Allah sebagai mengemis, itu framingan yang salah. Anda ini lucu loh. Kitab Torah itu untuk orang Yahudi. Kenapa Anda yang merasa? Merasa gimana? Sekarang hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Anda mengatakan iya. Betul. Ya kan? Nah sekarang ketika ada perintah jangan ada ilah lain di hadapanku, itu untuk siapa? Untuk Yahudi atau untuk Anda? Ya itu untuk semua. Jadi hukum Torah itu salah Yahudi bro. Kamu itu jangan jadi penipu dong. Sebentar ya. Jadi hukum Torah itu ya itu ada hukum moral. Ya ada hukum ibadah, ada hukum kenegaraan lagi yang kamu pakai di sini. Rumus asumsi lagi. Kalau hukum moral itu berlaku, kan Yesus bilang, pada hukum kasihlah bergantung semua hukum Torah dan hukum para nabi-nabi. Itu ajaran Kristen. Itu ajaran Kristen dari ajaran pengarang kitab Anda. Sekarang ketika Yesus datang itu tidak mengenal kitab Anda. Sorry saja. Yesus tidak pernah mengenal siapa pengarang-pengarang kitab yang Anda katakan punya baru. Nah itu dia. Tidak masalah bagi Anda, masalah bagi akal sehat. Nah sekarang ketika mananya? Loh, itu Yesus tulisan itu, para rasul. Sekarang saya tanya sama Anda, Yesus itu praktisi Yudaism atau praktisi Kristen? Yesus praktisi Yahudi dan Kristen. Mana Kristennya? Nggak ada. Dua-duanya ya. Ada. Hukum kasih itu praktek Kristen. Tapi Yesus juga melakukan apa yang menjadi hukum Yahudi. Karena dia datang untuk menggenapi hukum Torah. Mana buktinya Yesus praktisi Kristen? Mana buktinya Yesus praktisi Kristen? Mana buktinya? Dia mengajarkan hukum kasih. Kasih yang kayak mana? Kasih yang mana yang Yesus ajarkan? Dia kayak mana tuh? Sesama manusia. Nah, kalau kasih kepada Allah itu seperti apa?
Sebentar. Ini ibu siapa tadi? Itu udah keluar ya. Tadi saya mau menunjukin tuh yang terkait Yesaya 53 Anda ya. kalau udah ampun selesai nih. Bukan, saya belum bukan ampun. Ini langsung kan ke Banjuma aja. Tadi karena Pak Meme Bos bertanya, terus akhirnya kemana-mana. Tadi saya belum selesai masalah Yesaya 53 gitu loh. Ya, Yesaya 53 saya ingin menyampaikan bahwa tadi Moreh Reski melakukan 4 kesalahan. Kesalahannya apa? Yang pertama, Yesaya 53 ayat 8, dia bilang di situ merenggut nyawa. Di situ bukan merenggut nyawa, tetapi merenggut dari penghukuman dan punishment ya, dari penjara, dari penahanan dan penghukuman. Itu Moreh Reski udah salah. Siapa di situ? Menurut Anda siapa di situ? Yesaya siapa itu dia yang merenggut? Siapa di situ? Ya itu dia Yesus, tetapi bukan merenggut nyawanya gitu loh. Yang saya permasalahkan. Di Yesaya Yesus ada gitu? Itu nubuat ya. Dia bicara tentang seorang hamba. Oke, nubuat itu udah terjadi. Akan menghapus dosa manusia. Nubuat itu udah terjadi atau belum nubuat? Pada saat itu belum. Berarti bukan nubuat dong kalau udah terjadi. Pada saat itu belum terjadi. Belum terjadi gimana? Udah terjadi kok. Baca lagi. Kata udah terjadi siapa? Yang menghapus dosa manusia siapa kalau bukan Yesus saat itu? Dari mana mungkin Yesus menghapus dosa? Ya siapa? Kamu bilang kan udah terjadi ya. Coba kamu kan cuma motong cuma yang tadi Bifel, Adam jadi itu, lalu kamu pelintirin bahwa itu nggak mungkin Yesus. Padahal kalaupun itu dibuang, sisi lainnya masih sesuai dengan Yesus gitu. Mana di situ saya tanya, Yesus yang matinya di antara para penjahat siapa? Mana di situ ayatnya mengatakan Yesus dimuatkan menebus dosa mana? Oh ada Yesaya 53 ya. Kita baca lagi ya. Ya baca. Awas kalau bohong ya. Oke, kita baca ya sebentar. Izinkan saya share screen boleh? Ya, silakan. Yesus menebus dosa ya. Ya, Banjuma silakan. Bang Handi, habis ini saya sliding gunting ya. Iya. Bang Juma ya lanjutkan ini. Nah ini. Mana? Nih, sebab itu aku akan kelihatan nggak di sini? Udah kelihatan belum? Kelihatan, kita punya mata Bang. Kelihatan ya, enggak, takutnya nggak muncul di layar gitu loh. Oke, ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Sebentar, ini saya belum selesai. Sebentar. Aku ini siapa? Jangan potong-potong, saya menunjukkan menanggung dosa. Tadi kan kamu tanya, izinkan saya menjawab dulu, jangan dipotong. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Oke, stop. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Oke, baik. Ini sebab itu aku ini siapa? Sebab itu aku itu adalah Hashem. Hashem, baik. Terus yang merenggut nyawa siapa? Yang mana yang merenggut nyawa di situ? Menyerahkan nyawa siapa? Yang menyerahkan nyawanya itu hamba-hamba Allah yang menderita itu, yaitu Yesus. Mana ada Yesus di sini tertulis? Kan saya bilang ini nubuatan. Jadi kalau bukan terjadi. Ya siapa? Kalau gitu siapa? Penyerahan nyawa. Oke, baik. Siapa? Di sini yang mengenapi siapa? Dia bicara tentang siapa kalau terjadi? Penyerahan nyawa di sini sudah berlangsung atau belum? Penyerahan nyawa. Pada saat dibicarakan ini belum, ya. Ini sudah terjadi kok. Makanya siapa? Itu hamba Allah yang mana yang dibicarakan di situ? Mereka hamba Allah. Mana mereka? Mereka dia kok kata he. Oke. Yang dibilang mereka ini. Coba saya tunjukin nih. Yang tadi dibilang mereka itu yang ini nih. Sebentar. Ia kena tulah ya. Ini saya ngalah deh. Anggaplah mereka kena tulah. Tapi apakah merubah nubuatan ini? Sama sekali tidak. Oke. Sekarang begini. Jadi tadi saya sudah menjelaskan namanya prophetic past tense. Itu harus pahami dulu itu. Saudara Antonius, Yesaya 53 ini itu menubuatkan Tuhan mati dibunuh manusia atau manusia dibunuh oleh manusia? Di sini nggak bilang dibunuh oleh siapa, gitu loh. Di sini tidak dibilang, ya. Ini menubuatkan Tuhan dibunuh oleh manusia atau menubuatkan manusia oleh manusia? Manusia dianiaya. Kalau saya mengartikan di sini manusia dianiaya oleh manusia. Oke, berarti bukan Tuhan ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke, nah sekarang coba kita lihat di data nomor 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya. Yesus punya keturunan? Eksekutor di sini siapa Banyak? Sebentar, eksekutor di sini siapa?
Banyuma eksekutor di sini rohani. siapa? Oh, rohani. Kenapa ada dua orang bertanya, saya nggak dengar ini. Banyuma saya tanya, eksekutor di sini Tuhan atau manusia? Tuhan. Eksekutor Yesus disalib Tuhan atau manusia? Kan saya udah bilang di sini tidak disebut. Dulu saya tanya Banyuma dulu. Eksekutor di sini siapa Banyuma? Manusia. Ya, berarti beda dong. Ya itulah aku bilang, ini cerita bukan nubuatan, ini cerita yang terjadi pada masa lampau. Beda dengan yang mana, Pak? Ya, saya tanya dulu biar dia. Eksekutor di sini siapa, Bang Antonius? Kan saya udah bilang di sini nggak disebut siapa eksekutor. Tuhan eksekutor di sini itu tuh. Aduh, kamu ini nggak bisa bahasa. Mana? Itu Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak artinya eksekutor dia bukan dengan kesakitan. Anda salah paham. Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak. Ya, terus Tuhan berkehendak saya mati. Apakah berarti Tuhan yang langsung jadi eksekutor pembunuh saya? Jadi siapa yang eksekutor pembunuh Anda? Kan saya udah bilang di sini tidak diceritakan. Terus yang berkehendak mati Yesus disalib siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Ya Hashem lah. Hashem. Yesus bukan Tuhan. Hashem jangan dibawa ke arah situ dulu, Pak. Jangan dibawa. Ini kan bicara tentang hamba yang menderita. Hashem di dalam perjanjian baru itu disebut dengan sebutan apa? Iya, saya tahu. Jangan diperlebar ke masalah. Enggak, supaya saya menyadarkan Anda bahwa memang Anda itu mengambil kitabnya orang secara tidak sah. Saya ingin tahu Hashem disebutkan apa di dalam kitab perjanjian baru. Kenapa saya membaca ini apa adanya loh? Enggak, di kitab Anda perjanjian baru Yod-Heh-Vav itu disebut apa namanya? Disebut Bapa oleh Yesus. Apa? Itu bahasa Indonesia. Iya, disebut Abah ya oleh Yesus. Pokoknya Bapa lah intinya. Bahasa Arab. Ya. Susah ya nyebutnya ya? Susah, karena memang nggak nyambung. Kitabnya orang diambil. Orang-orang Yahudi memang tidak menyebut Yod-Heh-Vav. Mereka menyebut Adonai atau Hashem. Ya, Yesus menyebutnya Bapa. Dan orang Yahudi juga menyebutnya Bapa sebenarnya. Oke, satu lagi dari saya. Di dalam Yesaya 53, ya, di situ diterangkan bahwa orang yang dieksekusi ini itu tidak membuka mulutnya. Di nomor 7. Dia dianiaya, tapi ia membiarkan dirinya ditindas. Nah, di dalam data di nomor 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Apakah Yesus di dalam Yohanes 18:36, Yohanes 18:23, Matius 26 nomor 39, Matius 27:49. Ketika proses penangkapan sampai kepada penyaliban bahkan di atas tiang salib, Yesus tidak pernah buka mulut. Buka mulut, Eli lama ada sekali, 2 kali buka mulut pada saat pengadilan. Enggak, di sini dia tidak bilang sama sekali ya. Kan di sini nggak bilang sama sekali. Tidak buka. Itu ngeles lagi lu, bener-bener lu Antoni. Lah Yesus sendiri memang berdiam diri, banyak berdiam. Waktu kamu coba baca. Yesus buka mulut nggak? Pengadilan Antonius buka tapi sangat sedikit gitu Yesus loh. Buka mulut apa tidak? Di hadapan Pilatus dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Tidak mau membela diri di kamu. Di hadapan imam besar dia mengatakan jikalau kataku itu salah tunjukkan salahnya, tetapi jikalau kataku itu benar mengapa engkau menampar aku? Di hadapan Tuhan di Bukit Zaitun, Yesus juga berteriak, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Itu jelas di hadapan orang banyak, Eli lama sabaktani. Panjang itu. Enggak, ini Yesus tidak bicara itu pada saat pengadilan. Kalau kamu baca Yesaya 53, ini bicara tentang pada saat Yesus di hamba ini diadili, dia tidak membuka mulut. Memang ya itu, pada saat diadili semua yang saya bacakan kepada Anda itu. Yang Getsemani sama itu jangan dihitung. Memang pada saat pengadilan. Bukan, ini pengadilan ya, ini bicara tentang pengadilan. Nggak nyambung ini nubuatan kitabnya orang kamu ambil untuk mendudukan konsep Yesus. Nyambung. Yesus itu memang tidak nyambung. Keluh itu tidak berarti sama sekali tidak ada perkataan sedikit pun. Biar Banyuma dulu menyimpulkan, dibuka mute-nya. Ini Ju mau di reset dulu. Banyuma disimpulkan dulu, nanti saya kasih ke Pak Antonius. Baru saya, silakan Banyuma. Dibuka mute-nya Banyuma. Ke mute. Oke, sip. Jadi gini, di sini juga sudah azan ya. Jadi kalau kemudian saudara ini mengatakan Yesaya 53 itu untuk Yesus, sayang sekali yang mempunyai kitab itu tidak mengimani sedikit pun
ya, merujuk kepada oknum yang kemudian berada di gereja, dituhankan di gereja, dan menjadi sembahan-sembahan manusia berkulub. Sekali lagi saya katakan, yang empunya kitab sedikit pun tidak pernah mengarahkan kitab mereka bahwa itu adalah Yesus yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Kemudian, ketika Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 44 pasal 22, Ulangan 13 dan seterusnya, Amsal 30, nomor 6 dan seterusnya, bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa kemudian ditambah dan dikurangi. Yang mengajarkan kemudian Yesus itu sebagai juru selamat yang harus mati di tiang salib itu adalah Paulus. Dialah yang pertama kali memberikan ide dan mengumumkan kepada non-Yahudi, Yesus itu adalah juru selamat. Itu diterangkan dalam Efesus 1 nomor 2, Galatia 3 nomor 13. Jadi kemudian ketika dikatakan Yesus itu adalah penebus dosa, Yesus itu adalah juru selamat, dan itu diprakarsai oleh Paulus itu sendiri. Orang-orang Yahudi terlebih dahulu sudah menekankan bahwa Paulus itu adalah penyakit sampar, dia adalah penyesat, dia adalah orang yang najis yang membawa non-Yahudi masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 23:13, kemudian Kisah Rasul 18:13, kemudian Kisah Rasul 9:22 dan seterusnya. Itu banyak dalil yang mengatakan dari sejak semula Paulus itu sudah dianggap sebagai najis, penyakit sampar oleh orang-orang Yahudi, sehingga wajar ketika kemudian pengikutnya hari ini itu tidak pernah dianggap. Jadi, salah satu cara untuk kemudian menutup diri supaya dianggap sebagai pengikut Yesus, orang-orang Kristen harus mengambil kitabnya Yahudi, menjadikan itu sebagai penggenapan daripada, menjadikan nubuatan dan penggenapannya adalah konsep Kristen itu sendiri. Padahal kalau kita tanya, Hasem, Yotefave, itu disebut apa di dalam bahasa Yunani, di dalam kitabnya Markus atau Lukas yang menggunakan bahasa Yunani, pasti tidak akan ada yang mampu untuk menjawab itu. Kalau dikatakan orang dahulu di dalam kitabnya Yahudi tidak disebut Hasem, tidak disebut Yotefave, tapi Hasem, oke. Tapi tulisannya jelas Yod, He, Vav, He. Nah, di dalam penjabaran penyebutan nama itu di dalam bahasa Septuaginta, di dalam bahasa Greek Perjanjian Baru itu disebut apa di dalamnya? Yang ada muncul kemudian Theos, Theon, atau Kurios. Nah, ini tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi bahwa itu adalah Tuhan kami, tidak. Maka itulah kemudian saya katakan kepada sahabat saya bahwa yang mengajarkan kalau ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutukan, itu adalah Paulus. Karena itulah saya katakan, tinggalkan ajaran yang mengajarkan bahwa firman Tuhan itu adalah kutuk bagi manusia. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Pak Antonius, mau ditutup? Saya kasih waktu 1 menit. Kalau nggak ada, baik saya tutup. Yesaya 53 dipaksakan untuk nubuatan untuk Yesus. Karena tidak ada satupun yang bisa identik. 1, Yesus buka mulut dengan durasi panjang. Waktu dia hidup di dunia menjelang waktu dia mau disalib. Terakhir, Eli, Eli, lama sabachthani. 2, Yesus tidak pernah menubuatkan dirinya untuk dibunuh di tiang salib. Kalau begitu, apakah Anda setuju Tuhan menubuatkan dirinya dibunuh di tiang salib? 3, Yesus tidak punya istana di muka bumi. Artinya Yesus bukan seorang raja waktu di bumi. Terima kasih uang pilih yang ada di chat. Semoga bermanfaat diskusi kita sore hari ini. Teman-teman Kristen, Bang Juma dan lain-lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jum akan di-reset. Sampai jumpa lagi nanti. Baik, terima kasih Mas Sandi dan juga teman-teman yang lainnya ya. Mas Juma, Mas Sueb, Mas Rizky dan juga teman-teman yang Kristen yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu-satu. Jum akan kita reset. Tapi setelah 1-2 menit silakan masuk lagi, kita teruskan diskusi ini.